Siang Sugiarti. Gimana nih tahun barunya? Mau tahun baru sih, belum tahun baru ya, ini penutup tahunnya. Sudah bersiap-siap ngapain nih acara tahun baru? Saya lagi on the way ke rumah keluarga saya. Kakinya turun dua-dua. Ini lagi satu kaki siapa tuh? Nah, ya kukunya panjang lagi belum digunting. Karena hari ini tahun baru pasti macet ya. Apalagi depan rumah mami saya tuh mall. Jalan masuknya kemungkinan besar macet. Saya mau ngambil sate, udah saya gojek aja lah ya, capek banget. Nanti muter-muter di jalan, bayar ongkos gojek nggak ada 20.000. Kita buang waktu lama. Sinyalnya hilang. By the way, saya tuh mau mengingatkan sebenarnya tujuan saya live nih ya, karena tadi saya bikin VT tapi mungkin nggak jelas. Kan kemarin saya bilang malam tahun baru nanti berdoa ya. Iyalah, ada orang-orang yang mau jongkok di bawah meja makan anggur apa segala macem. Nggak ada gunanya itu, anggurnya cuma bikin gula darah naik. Itu malam jam 12 malam makan anggur, say. Nggak apa-apa sih, lagi tahun baru mau makan anggur juga nggak apa-apa ya. Tapi sebenarnya yang perlu kita lakukan tuh bukan makan anggur sambil make a wish di bawah meja. Tapi nanti di malam pergantian tahun berdoalah ya. Berdoa supaya tahun 2026 ya Tuhan menyertai, memberkati, melancarkan apa yang kita usahakan. Masalah-masalah yang sedang kita hadapi Tuhan membantu, memberikan jalan keluar, memberikan penyelesaian. Dan yang paling penting berdoalah bagi bangsa dan negara kita ini, bagi dunia di tahun 2026 untuk melewati masa-masa yang buruk, masa-masa yang krisis, untuk melewati bencana-bencana. Ya kita berdoa bersama-sama ya, karena semakin banyak yang berdoa ya itu sangat baik kan gitu ya. Di rumah ada ibu-ibu di kampung makan bakar-bakaran tiap malam setelah pulang gereja. Ih rajin banget. Ini kalau saya beli jadi aja. Beli sate udah jadi. Kakak sepupu saya nih yang kerajinan lagi masak. Barusan dia bilang dia lagi di dapur masak. Ya biarin aja dia yang rajin, saya yang males. Saya bagian cari cepat dan gampang aja. Tinggal pesen satenya udah jadi. Ya, kembali lagi mengingatkan tadi tuh ya, nanti malam berdoanya di malam pergantian tahun. Orang lain tiup-tiup trompet, ente berdoa dulu, say. Doa kayak gitu nggak lama juga pasti, nggak mungkin kamu doa 2 jam ya kan. Keburu lupa kamu ngomong apa aja kalau doa 2 jam tuh, ngaku deh. Kamu bisa doa 10 menit itu udah alhamdulillah, ya kan? Tapi sangat penting untuk kita tuh berdoa. Boleh malam tahun barunya diisi dengan kegembiraan, happy-happy, boleh. Tapi doanya jangan lupa ya, sangat penting itu. Biasanya kita mengisi malam tahun baru dengan makan-makan, kumpul-kumpul. Jam 12 malam kalau keluarga saya mungkin main kembang api, tiup trompet. Tapi doa dulu. Di pergantian tahunnya tuh doa dulu. Kenapa? Ya, bukankah kita lebih penting meminta penyertaan Tuhan sepanjang tahun ini nanti ke depan-depannya kan? Karena seperti yang saya sampaikan kemarin-kemarin, 2026 tuh nggak mudah, say. Kenapa dari 2024? Bahkan sebelum 2025 udah saya ingetin loh, untuk terus berjalan di jalan Tuhan, menumbuhkan iman kepada Tuhan, lebih berserah dan bergantung sama Tuhan. Kenapa tahun-tahun ke depan nggak mudah, apalagi 2026 ya? Secara global ekonomi jelek. Tahun 2026 ini banyak orang itu, tahun 2025 tuh banyak orang yang kaget dengan perubahan, yang tiba-tiba dipecat lah, ya, yang omsetnya tiba-tiba drop. Berapa banyak orang yang nanya, Ci kenapa usaha saya tiba-tiba turun, ditutup orang kah dan lain sebagainya. Please lihatlah kondisi ekonomi global emang jelek, gimana mau usahamu ditutup orang. Kalaupun ditutup orang, emang ekonomi globalnya sudah jelek. Kalian harus mengakui bahwa kondisi ekonomi di Indonesia nih yang nggak baik-baik saja. Harga makanan mahal aja sudah bisa kita lihat kalau kondisi itu nggak baik-baik aja. Harga barang-barang pokok itu adalah penentu gitu loh ya. Sekarang ya kalau saya sih sebenarnya kita kerja aja, yang penting kita bisa itu motor tadi hebat banget dia liatin kanan belok kiri. Yang ibu-ibu yang nyetir liatin kanan belok kiri. Saya ibu-ibu juga sih, tapi saya nggak pernah liatin kanan belok kiri. Tuh dia kayaknya lagi ngeblank otaknya. Jadi dari harga bahan pokok aja bisa kita lihat kalau kondisi ekonomi itu nggak baik-baik aja gitu. Jadi nggak usah dengerin tipu-tipuan
para politikus yang bilang Indonesia baik-baik aja, semua baik-baik aja. Kita yang hidup di sini, kita yang merasakan. Bener, nggak sesusah itu. Nggak sampai kita nggak bisa makan tuh bener. Tapi ya bukan yang baik-baik banget gitu loh ya. Dan kedepannya bisa jadi lebih berat. Ini udah kita warning dari 2025 awal ya. Pertengahan sih ya, yang tentang tahun-tahun kekeringan dan lain sebagainya itu ya. Banyak-banyaklah berdoa, deketin diri ke Tuhan, hidup yang benar. Hidup yang benar tuh gimana? Yang hidupnya dalam jalan Tuhan. Kenapa gitu? Biar kamu nggak stres. Setidaknya dalam keadaan terburuk seperti apapun, kalau kita itu mendekatkan diri ke Tuhan, kita tuh tetap dikuatkan gitu. Tadi siang saya nonton Ibu Shirley Chua. Nama lengkapnya siapa sih yang gubernur Maluku Utara itu? Shirley Chandra ya? Ya kamu tau lah, pokoknya gubernur Maluku Utara. Yang cantik itu loh ya, yang suaminya meninggal karena kena ledakan di kapal itu. Interviewnya bersama siapa sih yang pemain basket dulu tuh? Denny Sumargo. Iya, Denny Sumargo. Interviewnya sama Denny Sumargo. Dia bilang dia nggak akan bisa berada di titik sekarang ini kalau bukan karena Tuhan. Dia mau memulai segala sesuatu dengan baik. Dia mau menjalankan pemerintahannya dengan baik, jadi dia harus memulai segala sesuatunya dengan baik. Dia bilang dia juga nggak tahu kenapa bisa sampai ada di titik seperti ini. Yang pasti ini bukan kekuatan dia, tapi kekuatan Tuhan. Karena dia hanya seorang ibu rumah tangga biasa, kemudian dia terjun ke politik, juga berhadapan dengan lawan-lawan politik yang kilu banyak kayak gitu ya. Dunia politik itu dunia yang sangat gelap, say. Kenapa saya bilang kayak gitu? Dari apa yang saya lihat itu, maksudnya pengetahuan-pengetahuan yang saya dapat itu ya, memang dunia politik itu sangat mengerikan gitu. Nah, dan dia habis kehilangan suami dengan kondisi yang seperti itu. Dia waktu itu sempat juga masih dalam keadaan cedera kan. Kok berani-beraninya seorang wanita ibu rumah tangga turun masuk ke dunia politik yang birokrasinya yang seruat ini. Dan Tuhan tolong dia dibawa di posisi yang sekarang ini. Satu kata-katanya yang saya suka adalah, kalau saya mau terus jadi orang benar gitu ya, kurang lebihnya gitu. Kalau saya mau terus jadi orang benar, mau hidup yang benar, mau menjalankan tugas saya dengan benar, hati saya harus bersih supaya saya dijaga Tuhan. Itu suatu pemahaman yang sangat dalam. Orang lain biasanya berpikir kalau saya mau dijaga Tuhan, saya harus banyak berdoa. That's it. Seperti yang pernah saya jelaskan, doa itu hanya di permukaan saja. Kamu harus menyelam dalam ketika kamu punya hubungan dengan Tuhan. Bukan cuma berenang di permukaan. Berdoa, baca firman, ke gereja, ya, atau Anda ke masjid, Anda ibadah, ke wihara, Anda ibadah, Anda ke pura, ibadah. Itu hanya di permukaan saja. Tapi hubungan dengan Tuhan, Anda harus menyelam dalam. Anda harus bersihkan hati Anda harus tenangkan diri Anda, ya. Ketenangan itu Anda bisa dapat kalau hati Anda bersih. Bagaimana mau tenang kalau dikit-dikit iri dengki sama orang? Gimana mau tenang kalau ada kebencian sama orang? Gimana mau tenang kalau amarah, kekesalan, kesedihan, kekhawatiran, kekacauan semua jadi satu dalam diri Anda? Anda nggak akan pernah tenang, ya. Maka menyelamlah. Hubungan yang dalam dengan Tuhan adalah hubungan yang Anda selami. Apa yang Tuhan mau untuk saya? Dalam hidup saya, Tuhan mau buat saya jadi apa? Yang nomor satu, esensinya Tuhan buat kita menjadi serupa dengan gambaran Tuhan. Berarti perbuatan kita, tindakan-tindakan kita harus mencerminkan tindakan-tindakan Tuhan. Ya, maksudnya kebaikan-kebaikan Tuhan gitu loh. Kalau andanya nggak baik gimana sih? Kan nggak cocok gitu jadinya kan, ya. Jadi apa yang dikatakan oleh dia bahwa harus punya hati yang bersih itu adalah sangat benar. Itu adalah sangat baik, ya. Kita harus bersihkan hati kita. Peliloa, apa kabar? Kamu tetap muncul dengan komen-komenmu yang negatif. Pelan dulu, kamu sudah sempat kita mute loh ya. Kamu tetap sedih, kamu tetap marah lihat saya di ujung tahun 2025 ini. Ya. Saya masih ingat loh username-mu, jangan kira saya lupa. Kamu tetap gak suka lihat muka saya, berarti kamu tetap kesetanan, Peliloa. Saya sedang mengajarkan orang untuk supaya menyelami hubungan dengan Tuhan. Kamu muncul dengan komen-komenmu yang negatif. Mudah-mudahan tahun 2026 ada jamahan Tuhan ya, bisa lebih waras. Oke, Peliloa, saya nggak lupa sama orang-orang yang gila.
Daya ingat saya ini tajam, saya kan perempuan, daya ingatnya tajam. Salahnya suami saya 11 tahun lalu aja saya ingat, apalagi kamu yang baru beberapa bulan lalu. Terus suami saya ketawa, ya. Nggak ada satu, tanya dia, ada nggak yang miss saya ingat salahnya? Nggak ada, saya ingat semua, saya. Ini belakangan. Apalagi hanya username-mu yang kamu nggak ganti. Minimal diganti lah, pakai akun-akun lain, ya. Jadi kembali lagi, tahun 2026, cobalah menyelami hubungan Anda dengan Tuhan. Mendapatkan kedamaian dan ketenangan di hati Anda. Bersihkan hati Anda. Kalau penuh amarah, penuh kebencian, penuh dendam, ini waktunya Anda untuk melepaskan. Ini waktunya Anda untuk melewati semua yang buruk itu sudah Anda tinggalkan. Ya. Mulai 1 Januari 2026 nanti janji sama diri sendiri, saya harus penuh kedamaian. Saya harus penuh ketenangan. Saya harus berjalan dalam jalan Tuhan. Kalau mau penuh damai, penuh tenang, jalan dalam jalan Tuhan, ya. Supaya seperti username kami, Anda dilukat, dibersihkan, kembali suci, kembali bersih, gitu. Yang suci pasti bersih. Kita manusia nggak mungkin bisa 100% seperti Tuhan dalam kondisi yang benar-benar kudus, tidak tercela, ya. Tapi kita bisa dibersihkan untuk menjadi lebih baik, oke? Itu yang paling penting di dalam hidup kita. Bukan cuman sekedar saya udah doa C, saya sudah baca firman C, saya udah ke pura C untuk ibadah bagi teman-teman yang sesuai dengan agamanya yang Hindu. Saya udah ke masjid C, udah sholatnya sekarang di masjid bukan di rumah lagi. Saya sudah ke gereja C. Makanya saya sering bilang dengan orang-orang yang merasa mereka sudah jalankan ibadahnya dengan baik. Saya loh C, pelayanan di gereja seminggu 3 kali. Saya doa rosario setiap hari C. Saya ke Gua Maria setiap hari C. Saya bilang sama dia, nggak tidur aja lu di gereja. Bukan saya meremehkan doa-doa kamu, bukan, ya. Tapi lebih dalam dari doa, ada hubungan yang harus Anda bina dengan Tuhan, di mana itu menyelami hati Anda dan menjalankan firman Tuhan. Kan kemarin makanya saya sampai bawa iPad saya tunjukin ke kamu gambarannya. Tugas kita tuh banyak, tapi yang kita ingat cuma berdoa, dan berdoa. Kita cuma minta aja sama Tuhan, padahal tugas yang lain banyak. Jadi tahun 2026, tugas-tugas itu dijalankan. Terutama tugas yang nomor 1 yang saya udah sebut dari seminggu 2 minggu lalu, yaitu lebih berserah lagi kepada Tuhan. Karena berat kalau kita nggak menyerahkan diri kita kepada Tuhan. Kalau kita nggak berserah kepada Tuhan, itu berat. Akan lebih banyak masalah. Kemarin saya bilang apa? Akan banyak bencana, terutama berhubungan dengan air, banjir. Anda lihat aja, beberapa berita sudah mulai muncul, banjir di sini, banjir di situ. Sebetulnya Tuhan sedang membersihkan alam ini, ya. Dan seluruh dunia akan merata, berganti-gantian. Pembersihan itu akan terjadi, ya. Karena dunia ini udah terlalu tua, manusia terlalu serakah. Alam pun perlu diperbarui, bukan manusia aja. Kita yang rusak alam ini loh, ya. Kita digging sumber daya alam tuh kita bahasanya apa ya? Tambang, eksplorasi. Kita eksplor semuanya, kita ambilin gitu. Alam ini rusak karena keserakahan kita, ya. Jadi Tuhan pun mau supaya manusia tuh mengurangi keserakahannya dengan memperbaiki alam juga sekalian gitu loh, ya. Dan itu akan banyak. Kita nggak tahu daerah mana yang akan terdampak berganti-gantian, tapi sebetulnya merata gitu, ya. Seluruh dunia, bukan Indonesia aja. Makanya kenapa teman saya waktu itu pernah tanya, yang saya nggak lupa sampai hari ini, karena waktu itu saya traveling ke Vietnam, saya traveling ke Malaysia, saya traveling ke Thailand. Dia tanya saya, setelah saya balik waktu itu di Vietnam ada flood, ada banjir, kemudian di Bangkok juga banjir, kemudian di Malaysia ada tofan lewat, ada angin topan lewat gitu kan. Dia bilang sama saya, di mana ya tempat di dunia ini yang aman? Ya, saya bilang nggak ada tempat yang aman. Kita itu aman kalau Tuhan menyertai kita dimanapun kita berada. Kenapa saya bisa ngomong gitu? Saya sudah merasakan berkali-kali. Kita itu aman ketika Tuhan tuh bersama kita. Kemarin saya mau naik yacht sama teman-teman saya udah cerita, kalau kalian nonton live-nya, hujan badai begitu besarnya. Saya pikir ini akan gagal gitu ya. Tapi begitu kami mau naik yacht itu, hujan itu berhenti. Angin gak ada. Kami enjoy, kami bisa menikmati. Luar biasa.
Kenapa? Di mana kita berada, kalau Tuhan menyertai, kondisi sekeliling kita boleh hancur, tapi kita tetap dijaga, kita tetap ditolong. Bukan kamu berada di lokasi mana, tapi siapa yang bersama kamu. Ya, waktu itu saya berserah aja sama Tuhan. Kalau Tuhan gagalkan, ya berarti emang nggak boleh kita pergi ke sana gitu loh. Kita nggak boleh naik. Kalau kita memang Tuhan perkenankan, pasti dilancarkan. Hidup itu seperti itu aja, teman-teman. Kalau Tuhan perkenankan, pasti diberi kelancaran. Kalau Tuhan memberikan kita halangan di situ, berarti mungkin di situ bukan tempat kita. Makanya nggak usah pusing-pusing. Kenapa gagal? Kenapa bete? Kenapa gini? Kenapa gitu? Kenapa yang kita udah persiapin gagal dan ini dan gitu? Ya emang bukan waktunya aja. Emang bukan tempat kita aja. Kalau Tuhan izinkan, oh ya memang Tuhan perkenankan. Tinggal dijalani aja. Kalau bisa berpikir seperti itu, pasti lebih ringan dan pasti lebih tenang, ya. Jadi nggak usah memberatkan diri dan berhenti di tahun 2026 nanti, berhenti untuk membusukkan hati kita, berhenti untuk melukai hati kita sendiri, untuk menyerap yang negatif, terus berhenti. Mulai mengingat untuk mengasihi diri sendiri, itu nomor 1, lalu mengasihi sesama kita. Kenapa Anda harus mengasihi diri Anda dulu? Supaya Anda bisa merasakan kedamaian dan ketenangan dalam diri Anda, sehingga yang keluar dari perkataan dan perbuatan Anda pun adalah hal-hal yang mendamaikan dan menenangkan. Ya. Tapi kalau hati Anda nggak ada ketenangan, nggak ada kedamaian, bagaimana Anda bisa mengeluarkan kata-kata yang memenuhi hati orang lain dengan ketenangan dan kedamaian? Karena apa yang ada di hati Anda itu terpancar dari perkataan dan perbuatan Anda. Anda akan capek untuk jadi orang yang positif kalau dalam diri Anda tuh negatif, nggak bisa. Anda akan capek untuk menjadi orang yang penuh energi, penuh semangat kalau hati Anda juga lemes gitu ya. Makanya Anda harus mengisi dulu diri Anda dengan kedamaian dan ketenangan itu. Anda harus isi diri Anda dengan segala yang baik, supaya keluarnya dari Anda pun adalah segala sesuatu yang baik, ya. Dari kolom komentar ini aja Anda sudah bisa melihat, ya, orang-orang yang dalam hatinya itu penuh kebaikan atau penuh kebusukan. Anda sudah bisa lihat. Kalau dia penuh kebusukan, jangan ditiru. Anda lihat orang-orang yang mendamaikan Anda. Loh, kalau temennya menjerumuskan Anda, masa mau terus dibawa jalan temennya bersama bergandeng-gandengan? Kalau temennya itu menjebak Anda, kamu diajak nipu orang bareng gitu, kamu diajak judi, kamu diajak minum-minum, mau terus ditemenin sama yang terdekat denganmu, kamu harus pilih. Orang-orang seperti apa yang kamu mau ada dalam hidupmu di tahun 2026? Harus pilih yang waras, ya. Jangan dengan orang yang penuh kepahitan, lalu kepahitannya terus masukkan ke dalam dirimu, ya. Ada pepatah mengatakan don't judge a book by its cover. How is it? Ya benar, kalau kamu baru ketemu orangnya, lalu kamu sudah ngejudge dia gini gitu, ya benar. Gak berhak kita menjudge orang. Tapi kamu kan tahu sebenarnya orang-orang dalam circle-mu sekarang, yang kamu sudah berhubungan, yang kiranya dia membawa toksik dalam hidupmu. Itu sekarang pilihanmu. Kamu mau tetap bersama orang-orang toksik, atau kamu mau membatasi diri. Saya nggak suruh kamu musuhin loh. Membatasi diri. Itu yang paling penting. Kita nggak boleh musuhin orang, ya. Tapi kita bisa memilih dengan siapa kita mau mendekatkan diri. Ya kalau baru kenal kamu nggak bisa ngomong, dia ini toksik apa enggak gitu loh. Tapi sebenarnya kebusukan hati orang itu nggak bisa ditutupi lama-lama. Orang bisa pakai topeng tuh sebentar. Akan ada saat-saatnya kalau kamu jeli, kamu bisa ngelihat kok. Masalahnya kita jeli nggak? Kalau saya kan saya memang tahu aja hati orang apa, tujuannya dia ke saya apa, saya tahu. Orang ngirim kue aja ke saya tahu intensinya apa sama saya. Apakah orang ini ngirim kuenya tulus atau ada sesuatu yang dia mau dari saya? Kalau sesuatu yang dia mau dari saya kiranya tidak memberatkan saya, masih bisa membuat saya bisa berikan ke dia tanpa mengganggu kehidupan saya nggak apa-apa. Karena setiap orang ngedeketin orang itu pasti ada tujuannya, Pak, Bu, ya. Memang sedikit sekali manusia yang tulus, entah tujuannya untuk bisnis kah, dia mulai melakukan pendekatan. Waduh, ini jalannya bener-bener jalan puter baliknya macet. Sedangkan rumah ibu saya di sebelah sana. Nggak ada orang tuh ngedeketin orang, nggak apa-apa, aku cuma mau berteman aja, nggak ada. Cowok ngedeketin cewek biasanya karena dia suka.
Cewek ngedeketin cowok juga biasanya karena suka. Makanya hati-hati kalau punya teman kantor yang tiba-tiba chatting-chatting gitu ya. Itu bukannya mau membina hubungan untuk di kantor. Orang sebatas kerjaan aja. Itu membina hubungan yang lain itu. Jadi memang itu ada tujuannya, pasti ada sebatas mana Anda bisa memberikan kepada dia. Kan hubungan itu kan saling-saling. Ada yang kita minta dari dia, ada yang kita berikan dari dia. Ya. Apa yang dikasih membatasi dalam konteks relasi sosial? Bukannya relasi sosial bersifat relasional dan fleksibel. Kalau saya membatasi orang di sekitar saya yang terdekat dengan saya, ya, small circle teman-teman dekat saya kayak gitu, yang bermasalah. Kalau sampai orang-orang yang bermasalah itu hadir dalam hidup saya, hanya menimbulkan kesetresan buat saya, itu buat apa gitu. Tapi saya berteman dengan semua orang, saya welcome dengan semua orang, ya. Apalagi kalau urusan bisnis, kita kan harus welcome sama semua orang ya. Masukin dulu. Kalau bisnis gimana caranya? Enggak masukin dulu. Oh, masukin barangnya dulu mah, tolong. Iya dong. Pelan-pelan nanti tidak jalan. Tolong terimain tuh satenya tuh dari Grab tuh, Mana? yang di kelihatan. Dan saya yakin sebenarnya Anda paham maksud saya. Saya nggak suruh Anda musuhan sama orang-orang. Saya nggak suruh Anda itu nggak bergaul sama sekali. Membatasi diri dalam hal ini adalah memilih orang-orang yang terlibat dalam hidup kita terlalu dalam. Kalau ada keluarga saya yang toksik gimana? Batasi hubunganmu dengan keluarga itu. Bukan kamu aja yang punya keluarga toksik ya, banyak orang punya keluarga toksik. Kita membatasi diri. Aku turun dulu deh ya. Tapi apalagi untuk orang bisnis, saya kan juga bisnis ya. Ya kita ketemu dengan semua orang, kita welcome. Tapi kan berteman dalam bisnis itu atau relasi bisnis bukan berarti tuh orang tuh setiap hari kamu ngobrol, kamu kontak. Tapi ada nggak sih kamu punya teman-teman in small circle kayak dalam grup gitu yang kamu ngobrol tiap hari? Makanan ke rumah sebelah aja. Ini aja nih kasih mami nih minuman Lotus nih. Ini kayaknya bawa masuk deh, kue bolunya juga deh. Ini baru bawa ke sebelah. I wanna make you mine. Hai Mi. Iya, makannya banyak, makan sate aja 10 tusuk tuh Mi. Ya, aku bilang sama dia. Itu lo ditanya sepeda motormu mana, Mat? Kita numpang dulu ya di rumah ibunda kita. Jangan ganggu mami di sini. Main di sana. Hari ini tuh saya nginep di sini biar nanti malam nggak pulang malam. Iya, punyanya Uncle itu, bukan punyanya Tio. Iya, Uncle punya cemilan apa ini? Kayaknya disediakan untuk mami. Puji Tuhan, maminya sehat banget. Suara maminya sehat banget sih, puji Tuhan, betul. Dia sehat banget sampai kalau disuruh ngomel juga masih kuat, tau nggak sih Kabuki? Saya disuruh ngomel pun masih kuat nih. Mami saya tuh masih rajin lintas alam. Nanti malam mulai doa jam berapa? Di malam pergantiannya di jam 12 itu. Doa sebentar, jangan tuh tiup trompet ya, doa dulu. Nggak apa, kita sabar. Iyalah, nanti omelan orang tua itu nggak sih yang kita rindukan ya? Omelannya orang tua itu yang akan kita rindukan tau. Besok apa schedule-nya? Besok melali Guston. Oh, jangan keluar biar mami di kantornya Uncle. Besok tuh jadwalnya kita melali Guston. Mau jadwal apa lagi Guston?
Melali besok. Living Ward Guston. Living Ward tuh persis depan rumah mamiku tau. Jadi tadi jalan masuknya tuh macet banget. Sorry Cek, ulang jam berapa mulai doa? Jam 12, say. Di malam pergantian tahun tuh kamu berdoa. Tepat jam 12 ya? Iya, betul. Sebelum tiup trompet tuh doa dulu kamu. Tuhan Yesus memberkati berkah dalam. Tuhan Yesus memberkatimu juga. Ada terah bulenya kayak bulenan ya. Bapak saya yang ada turunan tapi udah jauh di atas. Makanya ke saya juga udah gak kelihatan ke bule-buleannya tuh loh. Karena sudah jauh di atas sana. Gimana sih ini mentang-mentang pinjaman ini ruangan ini. Kakak saya ini ruangannya lengkap banget tau. Dia tuh orangnya super rapi. Dibanding dengan saya gitu ya. Dia tuh agak OCD, barang-barangnya gak boleh digeser. Ece, aku pulang, ye. Ye juga. Bule Tionghoa kah? Iya Tionghoa sih pasti ya, tapi di atas itu ada Belandanya gitu. Cie tinggal di mana nih? Saya di Denpasar. Kalau kamu lihat papi saya mukanya nggak kayak Cina soalnya, hidungnya, warna kulitnya gitu, mukanya nggak kayak Cina. Tapi muka papi saya mirip saya. Cuman mungkin saya lebih banyak Cinanya aja. C, jam 5 kebangun langsung doa, aku mimpi ngunyah kantong nanah berbentuk mata, ada rasa nanahnya C. Lina, mimpimu jijik banget. Ya banyak doa aja Lina ya. Gereja mana C? Saya Katolik, Arjuna. Kalau Katolik gerejanya kan boleh di mana-mana aja. Tapi karena suami saya Kristen, ya dulu saya juga sering ke gereja Kristen. Ya. 2026. Ingat ya, saya juga boros sih. Tapi saya mau ngingetin kamu biar gak boros-boros banget 2026. Terutama nanti saat ada waktunya ekonomi kelihatan sedikit membaik gitu ya. Kalian jangan boros-boros. Harus pegang cash ya. Maaf C, Denpasar mana? Kalau saya tinggalnya di daerah Sanur Bu. Kalau toko kita di Jalan Mertosari. Kalau Anda datang konsultasi dan lain sebagainya itu di Mertosari, di Sanur. Di ini Sidakarya, Mertosari yang Sidakarya, bukan Sanur, Sidakarya. Ada dua ya, ada Sanur di Sidakarya. Kalau mama saya ini di seberang Living Ward rumahnya. Macet banget kesini. Makanya aku ntar malam mau pulang jam 12 kok males ya. Kalau macet nanti gimana? Masa kita lagian nyetirnya, males udah nginep aja di rumah mami saya. Lagian ada kamar kosong kan, kamar saya dulu. Berarti lu nikahnya di gereja Katolik dengan dispensasi, betul? Nikahnya di gereja Katolik dengan dispensasi. You know yang memimpin misa sakramen bukan sakramen berarti ya. Kan kalau beda agama kita nggak terima ininya, sakramennya. Misa pernikahan saya itu yang mimpin Bapak Uskup NTB sini. Yang Bali Nusa Tenggara. Karena mama saya aktif di gereja, ya pemberkatannya. Yang aktif mama saya aktif banget kan di gereja. Jadi Bapak Uskup yang memimpin. Dua-dua kakak saya nikah sama saya nikah Bapak Uskup. Tapi ya sama aja sih, mau dipimpin Bapak Uskup kayak dipimpin Romo biasa, kayak yang penting yang jalanin pernikahannya kan saya. Itu cuman buat gengsi aja kayaknya ya, dipimpin Bapak Uskup kan kelihatannya kayak keren gitu. Teman-teman mami saya kayak nggak apa-apa, Romonya sampai 3 yang mimpin sama Bapak Uskup. Heboh banget kan? Padahal yang menjalani pernikahannya huru-hara aja saya. Gak ada hubungannya itu. Cece kenapa peramal akhir-akhir ini berlomba-lomba untuk gigi, ngeri ya Ce? Duh ya biasalah ya, makanya jangan didengerin ramalan-ramalan. Kan saya udah bilang ramalan-ramalan tuh tidak ada yang pasti, karena Tuhan itu selalu menolong kita, menuntun kita. Ketika kita mau ditolong, Tuhan tuh akan mengubah keadaan kok untuk kita. Ketika kita berserah sama Tuhan, ketika kita merendahkan hati kita, meminta pertolongan Tuhan, Tuhan tidak pernah tinggal diam dalam hidupmu. Tuhan tuh gak pernah cuma nontonin kita biar kapok gitu, gak pernah.
Tuhan itu selalu ketika kita menoleh ke Tuhan dan meminta tolong, Tuhan juga ngelihat ke kita dan mau memberi pertolongan. Saya bisa ngomong gini karena saya merasakan. Itulah yang membuat kenapa saya berserah sama Tuhan. Orang yang sekeras saya, yang semengandalkan diri ini, ya, saya bisa berserah ke Tuhan tuh karena saya sudah lihat di titik-titik lemah saya, di mana saya benar-benar udah nggak mampu, Tuhan tuh selalu berikan pertolongan. Di hal-hal yang saya bilang ke Tuhan, Tuhan, saya berserah. Itu benar-benar tangan Tuhan itu menolong dan mengangkat kita. Memberi pertolongan tuh benar-benar nyata, gitu. Ya. Di Islam, dalam Islam namanya tauhid, mengesahkan Tuhan, tidak boleh percaya pada peramal. Betul. Di agama Kristen juga ada kok. Tuhan melarang kita untuk berurusan dengan roh-roh peramal. Itu udah dilarang. Cuman karena manusia banyak yang baca firmannya setengah-setengah. Yang baca kitab sucinya setengah-setengah gitu ya. Jadi tetap aja ending-endingnya tarot-tarotan. Ya. Kalian ingat nggak yang pembaca tarot yang muncul di TikTok saya? Yang dia berkali-kali muncul, dia bilang, C, aku sekarang gini, C, aku sekarang gitu, C. Dia pernah konsultasi sama saya. Saya udah bilang sama dia, kamu berhenti baca tarot. Lah ya, dia baca tarot aja hidupnya berantakan, kok kamu dengerin orang yang hidupnya berantakan baca tarot tuh loh. Gimana sih kamu? Dia yang tukang baca tarot tuh berantakan, dia nggak tahu hidupnya arahnya kemana. Kamu minta arah hidup sama dia, kan cocok jadinya hidupmu ya. Error jadinya kan. Mereka pakai gitu tuh buat dapet duit dari kamu, bukan buat yang lain. Dia aja di sini bilang apa? C, aku tuh udah berkali-kali mau memetongkan diriku. Aku harus buat apa, C? Aku harus buat apa, C? Saya bilang apa sama dia? Bakar kartu tarotmu, jangan lagi kamu jadi tukang baca tarot. Tapi aku dapat duitnya dari situ, C. Kalian kok rajin nonton live, pasti kalian tahu. Karena dia muncul di komen-komen TikTok gini kok, dia muncul juga. Jadi ya 2026 tolong yang masih baca-baca tarot tuh beneran tuh. Percayalah dengan kuasa Tuhan, bukan dengan tarot-tarotanmu tuh ya. Hidup itu nggak ada yang bisa diramal, say. Karena Tuhan tuh terus memberikan pertolongan, dan demi pertolongan. Yang kita tahu ramalan yang pasti, bukan ramalan sih. Tapi sesuatu yang pasti itu hanyalah ketika kita berjalan di jalan Tuhan, arahnya pasti baik. Arahnya pasti benar. Gitu. Ya, maka kalau 2026 nanti supaya nggak keburu gila, ya, diingetin udah dari awal tahun loh ini. Karena nanti jangankan pertengahan tahun, bulan keempat aja kalian sudah, waduh, gonjang-ganjing. Masalah-masalah banyak. Apalagi yang suka mantau-mantau politik ya. Saya udah nggak memantau, takut emosi. Apa yang disampaikan bohong semua, saya. Buat kita yang tahu kebenarannya kan enak ya. Kayak apa sih? Semua ini hanya fiktif belaka gitu kan. Males jadinya kita. Ya, betul C, yang ngerasain Tuhan itu baik. Nah itu. Oke, sekarang saya tanya, 2025-mu bintang 1 atau bintang 5? Kalau saya 2025 saya bintang 5. Bintang 5-nya karena saya merasa kebaikan-kebaikan Tuhan, pertolongan-pertolongan Tuhan yang luar biasa tuh saya sudah lihat di tahun 2025 ini. Bagaimana Tuhan menjaga hidup saya, saya sudah melihat itu. Dan saya yakin sekali ke depan-depannya semakin kita sungguh-sungguh berjalan di jalan Tuhan, gak pernah Tuhan tinggalkan kita. Pasti 2026 juga bintang 5 ya. Sekarang 2023-nya rate-nya bintang berapa? Kalau bintang 7 puyer lo, pusing lo bintang 7. Ya. Kalau Eri saya rasa bintang 5 kalau dibanding tahun-tahun sebelumnya. Karena Tuhan banyak sekali tuntun Eri, perubahan dalam hidup Eri banyak terjadi. Eri mulai mengenal Tuhan lebih dalam, bisa bawa keluarganya dia ke Tuhan. Saya rasa itu bintang 5, Ri. Bintang 5 itu bukan karena kita terima duit besar. Bintang 5 itu bukan karena tahun ini karir kita gemilang. No, tapi bintang 5 itu ketika kita merasakan penyertaan Tuhan sempurna dalam hidup kita. Saya juga bintang 5, Eri bintang 5. Kalian terserah bintangnya berapa. Pilih sendiri bintang kalian, ya. Gini loh. Kalau kita minta bintang 5 itu kita sempurna dalam segala sesuatu di mana yang kita inginkan semua terpenuhi, nggak akan ada bintang 5-nya. Ya. Tapi bintang 5-nya itu ketika Anda menerima penyertaan, perlindungan, pertolongan dari Tuhan, berkat-berkat dari Tuhan, pasti bintang 5. Ada nggak yang 2025 nggak ada sedihnya sama sekali? Nggak ada, say. Sedihnya pasti ada, say. Jadi inget setan banci yang di badannya Helena. Nggak ada, say. Sedihnya pasti ada, say. Pasti ada lukanya, say. Tapi ya,
Luka-lukanya Tuhan sembuhkan nggak? Hal-hal yang nih katanya 2025 dar-der-dor. Yang dar-der-dor ini ada pertolongan Tuhannya nggak? Ada yang bilang ke saya, Tuhan tuh nggak pernah memberikan kita tuh terpuruk. Pernah. Tapi kita terpuruknya memang bukan karena Tuhan sengaja. Karena kita juga pilihan-pilihan bodoh kita, ego-ego kita itu loh. Kita dibuat terpuruk. Sehingga kita merasakan pertolongan Tuhan, berkat Tuhan ketika kita udah mulai berserah. Anda nggak bisa berserah kalau Anda nggak terpuruk, say. Ya. Selama kita posisinya masih baik-baik aja, kita nggak akan bisa berserah. Selamat Natal. Kak Helena mana ya? Kemarin live kok nggak tahu hari ini sekarang dia lagi di mana nih. 2025 kelabu, tapi karena Tuhan beserta saya bisa lewatin sampai akhir tahun ini, puji Tuhan. Nanti tahun depan nggak kelabu lagi ya, tapi cerah. Buat orang-orang yang percaya Tuhan, yang deketin diri ke Tuhan, yang ikut jalan Tuhan, saya percaya cerah. Karena saya tuh yakin Tuhan tidak akan meninggalkan kita. Terutama kalau kita nih sudah menyadari apa yang harus kita lakukan. Jangan bilang ikut aja tapi nggak menyadari ya. Apa yang disadari? Membersihkan hatinya dulu. Karena kalau kamu beriman, kamu percaya penuh, kamu bisa berserah. Bagaimana kamu dikatakan beriman kalau hatimu terus penuh kekhawatiran, ketakutan, masih penuh dendam, penuh kebencian? Ya, nggak bisa. Iman kita tuh wadahnya di hati kita. Penyertaan Tuhan itu hadir karena Tuhan tuh melihat hati kita. Bagaimana kita mengundang Tuhan hadir dalam hidup kita kalau hati kita sebagai wadahnya itu kotor? Tuhan mau duduk sebelah mana? Kotor. Renovasi dulu hatinya, bersihin dulu. Buatin singgasana yang indah dulu buat Tuhan. Sehingga Tuhan bisa hadir benar-benar dalam dirimu. Rasanya itu damai. Beda rasanya. Saya nggak bisa sih menjelaskan dengan detail perasaannya seperti apa. Tapi ya dari bangun tidur, mau tidur tuh kita tenang gitu. Mau melek mata, mau tutup mata, kita tenang. Even saya lagi kesel sama suami saya pun, itu kekesalannya itu kayak masih sangat terkontrol gitu. Nggak yang dar-der-dor daya gitu ya. Jadi hatinya harus bersih. Aku live sekarang biar nanti malam aku bisa makan enak. Kok tahu hati saya seperti itu, tapi saya minta Tuhan sembuhkan campur tangan, puji Tuhan. Memang kita harus minta Tuhan pulihkan hatiku. Tuhan angkat setiap bebanku. Apa yang jadi kesedihan, ketakutan, kekhawatiranku untuk hari-hari depan aku serahkan dalam tangan Tuhan. Luka-lukaku yang lama Tuhan, aku minta Tuhan pulihkan. Diri kita ini milik siapa sih? Milik Tuhan. Jadi kita mintanya diperbaiki oleh Tuhan. Ya. Jalan dan rencana Tuhan yang terbaik buat kita. Betul. Makanya tadi saya bilang apa? Kalau Anda digagalkan di satu tempat, digagalkan di satu titik, ketika bahkan itu sudah depan mata Anda, tapi Anda digagalkan, berarti memang itu bukan tempat Anda. Bukan Anda aja yang pernah mengalami kegagalan. Saya juga. Kita nggak jadi ke satu tempat. Ada orang, kalau dulu saya ya, kita udah janjian di tempat A, kamu geser ke sebelahnya aja saya bisa bete loh. Orang kita udah mau ke A, kok ngapain sih kita pindah tempat ke sini. Itu dulu. Sekarang saya cuma berpikir ya udah, kalau kita nggak boleh ke A, Tuhan mau kita ke B, ya sudah kita ke B aja, nggak usah repot. Nggak ada yang perlu dipermasalahkan, nggak usah dipermasalahkan. Karena Tuhan udah tahu di mana kita ditempatkan, waktunya kapan, tempatnya di mana, bersama siapa, itu udah pasti yang terbaik. Makanya saya sering bilang ke orang-orang yang datang konsul, apalagi yang sampai marah-marah nggak dapet jadwal, waktu itu milik Tuhan, bukan milikmu. Kamu nggak bisa ngatur waktu saya. Saya aja nggak ngatur waktu saya. Apa yang Tuhan mau saya lakukan detik itu ya saya lakukan. Nggak ada yang bisa ngatur waktu saya. Kalau Tuhan bilang A, saya maunya B, saya tetap ikutin waktunya Tuhan, waktu A. Ada yang minta dicepetin, nggak bisa ya Cis, aku pinginnya lebih cepet. Kayak Eri tuh, datang aku puntur, nggak bisa tanggal 25, 27, 28. Nggak bisa, Tuhan bilang 25 sama 28, dia ikutin aja. Nggak usah gaya-gayaan mau nambah-nambah waktu sendiri. Apapun yang Tuhan mau, ikutin aja udah. Jadinya mudah, jadinya gampang. Kalau saya ada tugas, waktunya saya pergi. Nggak ada manusia yang bisa ngatur saya. Tuhan bisa.
Even suami saya, makanya kemarin dia nanya, Cici live suaminya marah nggak? Kalau dia marah tuh dia gila berarti. Karena saya live itu untuk menjalankan tugas saya. Berarti dia kesetanan nih kalau saya nggak boleh live nih. Seharusnya dia mendukung istrinya. Saya live itu bukan untuk saya dapat temen ngobrol loh. Kalau kamu tahu saya di kehidupan sehari-hari, saya tuh ngomongnya sedikit, kecuali sama teman-teman yang udah akrab aja. Saya bisa nggak ngomong, anak saya ngomongnya saya bilang, aduh capek lu bicara. Boleh nggak istirahat dulu maminya bicara? Capek saya bicara tuh, ya. Tapi ketika saya harus live, ya saya live. Jadi, apapun yang Tuhan perkenankan lah, lakukan aja. Puji Tuhannya suami saya ngerti, ya istrinya memang tugasnya seperti itu. Kalau saya bilang saya harus kesini, saya harus doakan di sini, saya harus gini gitu, ya udah dia nunggu aja. Ya suami saya ini bisa dibilang partner pelayanan saya yang paling setia lah, ya. Dia nganterin saya pergi ke satu tempat, saya harus doa di tempat itu. Dia bantuin saya waktu saya pembersihan tokonya kenalan kita yang Tuhan perkenankan, itu 4 lantai loh, dia bawain embernya sana sini untuk saya doakan saya percikkan. Ya kalau punya pasangan yang bertugas kayak gitu, ya pasangannya harus mendukung, ya. Tapi Tuhan pasti sudah pilihkan yang tepat lah. Ketika saya bertugas melayani, Tuhan berikan juga hati suami yang hatinya pun mau melayani Tuhan. Bahkan dari dulu, dari mudanya dia yang sudah lebih duluan aktif di gereja kayak gitu, terjun di pelayanan. Dia punya keinginan melayani itu ada gitu, ya. Jadi seperti itu, ikutlah maunya Tuhan. Waktunya kapan, kemana Anda harus melangkah, kapan waktunya Anda berhenti, ya ikut aja sudah. Walaupun kadang godaan datang ya. Kayak dulu saya dibilang kamu udah nggak boleh trading saham lagi, berhenti kamu trading saham. Temen saya yang pinter-pinter di saham tuh ngajakin saya, ayolah C, ikut C, ini ada scanner baru, ada gini, ada gitu. Tapi harus hati kita teguh, Tuhan sudah bilang nggak boleh, ya nggak boleh. Kayak saya ke Bangkok nih, ke Thailand. Temen saya ngajak saya ke kuil itu. Saya mau loh pergi loh. Ke Wat Arun tuh saya pingin foto di Wat Arun itu. Tapi saya nggak boleh pergi. Padahal saya udah bilang sama dia, saya bilang sama temen saya bertiga tuh, ya nanti aku nyusul dah ke Wat Arun. Karena kita tinggal di hotel yang berbeda. Tapi saya nggak boleh pergi, karena saya bilang sorry aku nggak jadi nyusul deh. Nggak boleh pergi, nggak boleh. Di Korea ke Gyeongbok Village nggak boleh, ya nggak boleh. Kalian pingin foto-foto, nggak punya deh foto cantik jadinya kan. Tapi sudah nurut aja daripada saya ke sana. Kenapa nggak boleh? Terlalu besar energi negatifnya ya. Sedangkan yang harus saya jagain itu berarti suami saya, dan 3 orang teman saya, serta diri saya sendiri. Berarti saya nggak akan bisa enjoy, energi saya bisa habis, saya bakal sibuk doain mereka berempat nih. Buat apa saya pergi tapi saya nggak enjoy? Tuhan tuh menjaga kita sedemikian rupa, Monica. Menjaga saya sedemikian rupa. Ketika tempat itu memang terlalu menghabiskan diri saya punya energi nih, bikin saya nggak bisa enjoy, Tuhan juga nggak kasih saya ke sana kok. Tapi ada tempat-tempat yang dimana memang saya harus ke sana untuk saya doakan, untuk saya bersihkan atau apa gitu. Atau ada hal-hal yang harus saya lakukan di sana. Ya, sama kayak rejuran ya, C, bener. Sebenarnya aku nih pingin banget skin booster. Karena aku lihat teman-temanku yang skin booster tuh kulitnya bagus banget gitu. Ya, pingin aku. Walaupun katanya sakit apa kayak gitu kan kepingin ya. Tapi nggak boleh. Ya udah, kita jaga dengan yang boleh aja. Benar, C, hindari tempat pemujaannya. Ya, karena kalau di Gyeongbok Village itu dulu mereka melakukan pemujaan yang nggak ke Tuhan juga, banyak darah tertumpah ya. Jadi kayak energi negatifnya tuh kuat sekali. Bahkan saya pergi ke satu tempat, apa sih kok namanya tuh kok? Yang rumah jenderal itu? Apa ya namanya? Di Korea ada kayak rumah jenderal gitu, suami saya ngajak saya ke sana gitu ya. Saya ada foto saya kirim ke grup yang ada Eri juga. Saya bilang lihat deh gitu. Itu tuh banyak kali roh-roh jahat kan di situ. Si Helena yang saya suruh lihat, Eri sampai takut buka fotonya. Dan itu menguras energi juga tahu. Sampai pulang itu saya diikutin.
ya. Pulang itu saya diikutin, ya doa aja sih. Nggak ada lagi hal yang lainnya. Kalau ada kuasa-kuasa gelap, roh-roh jahat mau ganggu kita kan nggak berdaya. Kita hanya bisa berdoa sama Tuhan. Doanya gimana, C? Ya saya hanya bilang Tuhan menjaga saya, melindungi saya. Segala sesuatu yang buruk, segala kuasa-kuasa gelap, roh-roh jahat itu Tuhan yang menghancurkan, Tuhan yang memusnahkan. Kayak gitu aja. Tapi saya doa sepanjang jalan. Sebenarnya kemanapun kita pergi, mereka itu kan ada ya. Namsadong. Apa namanya? Namsadong ya, di Namsadong itu. Namsadong. Terus di Bangkok juga sama. Cuman Bu Ami ngomelin saya tuh di Bangkok karena saya suka gangguin lewat depan kuil-kuil gitu. Saya doa, saya bolak-balik situ. Saya gangguin. Jadi Bu Ami ngomel katanya, kamu tuh iseng banget katanya. Saya bilang, ya kapan lagi, setan kan gangguin manusia. Manusia juga boleh dong gangguin setan. Ya kan? Kan aku cuma berdoa, kenapa dia merasa terganggu gitu. Dia cuma berdoa ke Tuhan kan. Kenapa dia merasa terganggu. Nah itulah ya, kemanapun kita pergi, kita ditempatkan semua karena perkenanan Tuhan. Kalau Anda bisa menyadari ini, hati Anda akan tenang. Hidup Anda akan lega. Karena Anda mengikuti alurnya. Kalau Anda sibuk dengan, kenapa aku di sini? Kenapa Tuhan tempatkan aku begini, tempatkan aku begitu? Sadar nggak? Kebanyakan kamu kenapa sekarang berada di titik seperti ini? Titik hidupmu kacau berantakan. Itu bukan perkenanan Tuhan, tapi lu melakukan keinginan lu. Kamu yang memaksakan keinginanmu. Bukan karena Tuhan yang memperkenankan. Enggak, Tuhan selalu memperkenankan yang baik. Tapi ketika kamu memaksakan dirimu nih, ya Tuhan juga nggak bisa menghalang-halangi kamu. Orang kamu sudah memilih. Kita nih manusia yang diberi kehendak bebas tahu. Ya. Contohnya orang-orang yang ke dukun. Bukannya waktu mau jalan ke dukun Tuhan muncul menghalangi kamu. Oh kamu nggak boleh ke dukun. Nggak gitu. Tuhan izinkan kok kamu karena itu yang kamu pilih. Walaupun Tuhan sedih. Kan Tuhan sudah larang dari sebelum-belumnya. Ini mayasinya kakak saya ini menggoda sekali loh. Kenapa ditaruh di meja kayak disuguhkan buat saya gitu. Ntar kalau saya makan diomelin nggak nih? Jadi kalau Anda bilang, Tuhan kenapa kok Tuhan kasih saya jodoh yang kayak gini, jodoh yang kayak gitu. Coba dicerna. Waktu mau nikah bener-bener doa nggak minta sama Tuhan. Jodohnya seperti itu. Ya, ini suami saya ini hasil produk doa ini. Dia pun mendoakan saya pun mendoakan dia. Itu aja masalahnya banyak saya, apalagi nggak dibawa dalam doa. Ya, apalagi nggak dibawa dalam doa, masalahnya pasti jauh lebih banyak. Gue nanti stres. Anda sibuk dengan logat Bali, saya memang orang Bali. Jadi gimana dong logatnya emang pasti Bali. Masa orang Bali logatnya logat Amerika? Kan sehari-hari bisa bicaranya kan memang kebanyakan dengan yang Bali-Bali. Mau chatting kakak saya dulu minta kacang. Apa sih passwordnya di sini kok? Produk doa aja yang didoakan aja masih banyak gagalnya juga doain, maksudnya manusianya masih ada kurang lebihnya lah. Saya ke dia ada kurang lebihnya, dia ke saya ada kurang lebihnya gitu kan. Apalagi yang Anda waktu mencari jodoh, Anda mengikuti yang diri Anda mau aja, bukan ikuti Tuhan. Apa nggak lebih masalah itu? Ya. Tapi kenapa Tuhan perkenankan? Karena ya memang kamu yang minta gitu loh. Kamu yang mau. Makanya kalau doa, saya selalu pesan, kalau doa jangan maksa Tuhan. Baik sekali Cece izin minta kacang, ya kan bukan punya kita, punya dia. Kayak dibiasakan sama mami saya tuh, sampai mami saya lu keki sendiri tau. Gara-gara ada makanan di kulkas, kita tuh pasti minta izin gitu loh. Boleh nggak makan yang di kulkas itu? Boleh itu dibeliin buat kita juga. Boleh nggak dimakan ini ya? Kok kayak disuguhin buat aku? Ya. Makanya saya bilang doa tuh jangan maksa. Terakhirnya Anda harus katakan, terjadilah apa yang Tuhan perkenankan dalam hidup saya. Anda boleh meminta, banyak-banyak ada kamu minta sama Tuhan, daripada kamu minta sama setan, say. Kalau minta sama setan kan tidak boleh. Meminta kan hanya kepada Tuhan, ya. Tapi ketika kamu sudah menyampaikan segala permintaanmu, tanamkan dan ucapkan juga kepada Tuhan dengan keikhlasan hatimu, terjadilah apa yang Tuhan perkenankan saja dalam hidup saya. Jadi kalau permintaan-permintaan kita itu
bukan sesuatu yang Tuhan perkenankan karena bisa mengacaukan kehidupan kita, ya jangan terjadi Tuhan. Tapi kalau memang itu adalah permintaan-permintaan yang baik yang Tuhan perkenankan, itu aja yang terjadi Tuhan. Makanya kalau orang bilang, doa saya nggak dijawab. Doamu tuh dijawab, say. Tapi bukan sesuai maumu aja. Siapa bilang doamu nggak dijawab? Doamu tuh dijawab. Tapi nggak sesuai maumu. Tuhan jawab yang maunya Tuhan. Kamu maunya dijawab maumu. Ya. Padahal yang paling penting dalam hidup itu apa? Perkenanan Tuhan. Saya dulu sudah ngerasain bagaimana saya berjalan dalam ego saya. Hidup saya kacau. Nggak ada kedamaian, nggak ada ketenangan. Masalah tuh ada aja. Ini leher sampai kenceng saya. Tiap hari stres. Nggak tahu apa yang saya lewati dalam hidup saya selama 30 tahun. Ya. Buat saya mungkin saat itu normal, tapi setelah saya tahu yang namanya berserah, setelah saya tahu yang namanya hidup ini harus ikut perkenanan Tuhan, semuanya berubah. Ini leher udah gak pernah kenceng lagi, Guston. Mungkin kalau kelamaan melukis, iya nunduk-nunduk gitu agak kenceng sih. Cuman kalau kayak dulu tuh dari bangun tidur, sudah stres banget. Mana bisa saya ngobrol ketawa-ketawa santai gitu. Sibuk dengan kerjaan. Udah keburu gila aja. Hidup yang membuat kita stres. Buat apa hidup tapi stres? Duit ada nggak? Ada. Menikmati? Enggak. Dulu mau liburan aja saya sama suami, saya bilang nggak liburan. Sampai suami saya bilang apa? Dulu kan Koko yang selalu mau lama-lama di Bali. Tapi saya selalu bilang kita balik, ada kerjaan. Liburan aja tuh nggak tenang, yang dipikirin kerjaan mulu. Ya sekarang saban hari liburan ya. Kerjaan terserah aja lah, Tuhan yang atur. Jadi jawaban doa itu bukan seperti mau kita. Justru yang seperti mau kita belum tentu yang terbaik buat kita. Makanya jawaban doa kita itu adalah yang Tuhan perkenankan. Itu yang terbaik. Ketika Tuhan bilang bukan untuk kamu, ya sudah itu yang terbaik. Percayalah Tuhan selalu berikan yang terbaik kok. Dulu saya pernah ngotot menginginkan seseorang menjadi jodoh saya. Karena jodoh tuh krusial ya. Saya senang sama dia, saya menginginkan seseorang karena menurut saya dia sesuai tipe saya. Ya. Saya ngomong gini, ada suami saya, nggak apa-apa, kan masa lalu. Untungnya saya doa tuh nggak ngotot minta dia loh. Kalau saya minta dia, menderita hidup saya. Untungnya ketika doa saya nggak sebut namanya dia untuk menjadi jodoh saya loh. Ya, tapi mungkin juga Tuhan nggak kasih. Karena tidak bisa pelayanan, keburu patah hati duluan, keburu kepahitan kayaknya. Maka dipertemukan dengan jodoh yang Tuhan perkenankan. Untungnya ketika saya doa saya dulu tuh salah juga, bukan doa yang tepat karena dulu saya juga nggak tahu doa yang tepat seperti apa. Tapi dulu doanya saya ngelis apa yang saya minta. List itu Tuhan kasih semua melalui suami saya. Untung saya nggak ngotot minta satu orang ini, karena saya pernah ketemu dengan seseorang, dia tuh teman saya juga, yang hidupnya kacau dalam pernikahan. Dan jawaban dari Tuhan apa? Saya tanyakan ke dia, kamu dulu doanya apa? Kenapa kamu yang ngotot kok mau sama dia? Dia bilang, Tuhan kalau nggak sama dia, saya nggak mau Tuhan. Harus dia yang jadi jodoh saya. Maksa amat akhirnya pernikahannya nggak bahagia. Karena sebenarnya jodohnya bukan itu. Terus dia tanya saya, kenapa Tuhan izinkan? Karena Tuhan tidak mau kamu kehilangan iman. Saat itu kan kamu lagi rajin-rajinnya ibadah. Rajin-rajinnya doa. Kamu aktif di pelayanan muda-mudi. Kalau saat itu doamu nggak dijawab, apa nggak langsung hancur imanmu saat itu? Tuhan nggak mau kamu kehilangan iman. Manusia tuh jangan sampai kehilangan iman. Tapi dari pilihanmu kamu punya resiko gitu loh. Udah nganten orang itu nganten lah. Yang mana Guston? Yang saya bilang saya idamkan itu udah kali nggak tahu, saya juga nggak tahu kabarnya gimana. Ya sebagai manusia suka fisik gitu loh. Dalamnya hati siapa yang tahu saya, ya kan? Makanya doa jangan maksa. Jangan pernah maksa pada Tuhan. Tapi minta perkenanan Tuhan yang terjadi. Meminta boleh nggak? Boleh, mintalah sebanyak-banyaknya. Karena kita kan nggak tahu ya dari permintaan kita itu apa yang Tuhan perkenankan. Kayak orang anak aja minta ke orang tua. Kadang-kadang saya tuh sampai bingung, anak saya ada aja yang dimintain. Tapi nggak semua dikabulin kan? Mami boleh beli mainan nggak? Mami aku pengen makan ini. Mami aku mau makan ini. Mami aku boleh main game nggak? Mami aku boleh ini nggak? Dalam sehari itu permintaannya segambreng anak saya tuh. Sampai saya bilang time out, stop minta. Stop, no game, no makan, nggak ada makan pizza, makan yang ada, kayak gitu-gitu. Tapi ada waktunya ketika dia minta, boleh nggak Mami main game? Ya boleh deh. 1 jam ya, pasang timer. Nanti ada waktunya, Mami aku mau beli pizza. Boleh nggak Mami pizza? Coba tanya Papi. Boleh deh, kayaknya pizza oke lah. Nggak setiap hari. Walaupun anak saya memintanya setiap hari, tapi nggak setiap hari di ACC.
ACC-nya mungkin 2 minggu sekali, seminggu sekali gitu. Atau ada hal-hal kecil yang dia minta, cepet kita ACC-nya, ya. Kalau kita aja sebagai orang tua, anak kita nggak nurut, kita tuh kesel kan? Kita maunya apa yang kita minta, apa yang kita terapkan bagi dia itu yang terjadi. Oh, Tuhan juga sama, tapi Tuhan nggak seegois kita manusia ya, sehingga tetap kamu diperkenankan dengan resiko-resiko yang harus kamu hadapi, gitu. Doanya jika engkau berkenan ya Bapak, ya, yang tuh semoga biarlah apa yang Tuhan perkenankan saja yang terjadi dalam hidup saya. Dan ingat, kalau kamu sudah berdoa seperti itu, kamu terima perkenanan Tuhan dalam hidup kamu, apapun itu, walaupun itu mungkin nggak nyaman, nggak enak, kamu terima. Jangan cuma doanya aja ya, romantisme, gombalin Tuhan, bilang perkenanan Tuhan yang terjadi, ketika itu terjadi kamu ngambek. Ketika itu terjadi kamu ngambek, sentil juga nih, berarti kamu gombal sama Tuhan. Ya, buat teman-teman yang Kristen kan sudah jelas ya dalam doa kita, doa Bapa kami, biar kehendak-Mu yang jadi di atas bumi dan di surga. Anda jangan gombal aja baca doa Bapa kami itu, ya. Kadang-kadang kayak kemarin itu ya, ketika saya itu punya jadwal doa yang Bu Ame suruh kita berdoa di malam Natal itu jam 2.30 pagi itu waktunya, ya. Saya itu berdoa kepada Tuhan itu, saya bingung mau minta apa loh. Saya mau minta Tuhan kasih rezeki yang banyak, saya takut juga. Karena rezeki itu bisa jadi ujian. Jadi saya doanya gini, Tuhan berikan saya kecukupan. Kalau Tuhan berikan kelebihan, biar saya juga bisa berbagi. Saya mau minta apa udah takut. Paling saya minta ya perlindungan, penjagaan, pertolongan Tuhan. Saya minta dijaga, disertai keluarga saya. Lalu saya mendoakan anak-anak saya, suami saya, keluarga besar saya, dan semua orang lainnya. Yang saya doakan buat diri saya tuh sekepret banget. Karena saya udah bingung sih saya mau minta apa. Bukannya saya ngerasa kayak udah nggak ada yang perlu diminta ya. Sebenarnya banyak, tapi saya takut. Minta tuh saya takut karena saya percaya ketika saya, bukan saya percaya, saya memahami ketika saya meminta sesuatu berlebihan, ada hal yang akan menjadi ujian juga bagi saya. Jadi lebih baik sesimpel yang saya minta adalah perkenanan Tuhan aja. Udah takut minta macam-macam ya. Paling kalau sakit ya minta kesembuhan, kayak gitu kan wajar. Kayak gitu-gitu. Tapi kalau sudah disuruh minta-minta duniawi ini, bukannya saya nggak mau, masih kepingin ya, masih suka lah, kita butuh duit juga. Tapi saya takut, jadi saya minta dicukupi aja. Takut karena apa, Cia? Itu Guston ketika kita meminta. Kayak misalnya saya minta Tuhan kasih saya rezeki yang banyak dong. Kasih saya duit yang banyak. Itu ujian buat diri saya, Guston. Ujian buat, kan itu hal duniawi ya Guston ya. Jadi saya tuh kayak takutnya ketika saya diberi duit yang banyak, ada ujian yang besar juga mengikuti saya. Supaya hati saya itu, kamu kalau dikasih duit banyak tetap nggak kamu di jalan Tuhan gitu loh. Jadi aku minta secukupnya aja ya, supaya ya Tuhan sudah tahu kok yang cukup bagi kita. Tuhan nggak mungkin kok kasih saya kesusahan. Itu percaya saya. Ya. Ada pengajaran yang klaim-klaim janji Tuhan. Saya tidak setuju, Ci. Kita manusia, kita hanya bisa menyampaikan janji Tuhan menurut firman Tuhan. Janji Tuhan yang akan kita terima kalau kita tunduk sama Tuhan. Karena janji Tuhan tuh ya dan amin. Tapi kita nggak bisa mengklaim itu. Yang bisa mengklaim janjinya cuma Tuhan, sayang. Ya, kita bisa menyampaikan kepada orang lain kalau kamu ikut Tuhan pasti diberkati. Kalau karena itu datang. Kacangnya boleh dimakan nggak sih? Ih, baik kan? Dari tadi dia aku liatin di sini nih kacang. Berarti kan dia emang untukku. Kamu tak chatting nggak dibales? Lagi ribet ini. Kenapa? Makananku yang untuk acara ini tiba-tiba pengiriman tidak sukses gitu Grabnya, terus orangnya di telepon nggak bisa, atau udah ribet. Motornya mogok. Di tempat dia ngambil tuh cuma jarak berapa meter mogok.
Untung yang tempatku beli kan di Devi itu dia Kan deket. iya, maksudnya tak kira awalnya kan Suson nih mikirnya ya apa kok makanannya apa dibawa gitu. Tapi baru diintip berapa meter di sana mau kok Negatif sinting kan gitu. Terus sekarang ganti Grab. diorderin ya. Cuman yang ini tak suruh Biarin dia. Iya, suruh dia selesaiin aja. Kasihan kok dia batalin, udah motornya mogok dibatalin, gak dapet duit lagi dia. Ibu-ibu tua lagi. Wah kasihan banget, tolongin dong. Cara nolongin gimana? DP suruh nolongin dia, motornya mogoknya kenapa? Bodoh. Enak emangnya kayak rasa ayam Kentucky loh. Ya satu aja. Gratis lagi. Indomaret lo di depan. Ya terus orang nggak ada di Alfamart depan ini. Di mana beli ini? Indomaret yang di dalam sana lagi jauh naik motor terus males. Gaya. Kayak emas ya. Udah baik dikasih ngomong kayak gitu, ada terima kasih. Oh iya, makasih ya. Kok bisa? Nanti didengar sama Peliloa, aku gak tahu berterima kasih. Bisa bahaya ini. Nanti dia komen lagi, kalian dengerin tuntunan dari orang yang tidak tahu berterima kasih dikasih kacang gitu. Nanti di spam lagi komen banyak-banyak kayak gitu. Loh, nasi minta meneh. Nah, tengah tahu. Itu kokonya sis iya. Saya cuma bersaudara dua nih, kakak saya depan saya sekarang. Saudara kandungnya dua, sepupunya banyak banget. Kayak menurut kakak makan anggur 12 biji di bawah meja itu menduakan Tuhan sih, ya betul. Emang anggur tuh bisa mengabulkan keinginanmu? Jangan dipegang. Tak aja kau berdoa nanti malam kau mau pilih makan anggur di bawah meja, kan salah. Mi nggak boleh tau Mi nyapu-nyapu menjelang akhir tahun tau Mi. Kalau rumahnya deras, gimana nggak disapu? Kesapu rezekinya nanti tau Mi. Oh, kosong. Kalau nggak dicari dari mana datang. Rumah saya ini nggak percaya mitos. Ibu saya kasih tau mitos, marah dia. Uang kalau nggak dicari gimana datangnya, katanya bukan karena nggak disapu-sapu. Tapi banyak yang bilang berhasilnya. Ya terserah kamu mengimani yang mana. Kalau iman saya satu ke Tuhan. Kalau imanmu ke anggur terserah. Apa yang kita minta itu kan belum tentu Tuhan yang memberikan jawabannya. Jangankan kamu Evi Limbong, kita nggak kenal, nggak bertatap muka ya. Kakak saya tuh yang si Sherly tuh beli anggur juga, katanya dia mau makan anggur di bawah meja, saya juga diemin kok. Tolong buka nih kabelnya. Kenapa? Ya. Tolong buka ya. Mana memang bodoh. Nggak dicolok ya? Cincong sih, nggak mau dicek. Saya ngecas ya, ternyata nggak kecolok. Kakak saya sebelah udah beli anggur kok dia. Di rumah kita kan tetanggaan tuh. Dia udah beli anggur, katanya dia mau makan di bawah meja. Biar aja. Aduh, mulutnya mau sekarang apa? Mau ke sebelah ya. Itu udah nggak ada, kasih tahu ada apa-apa. Ya kan biar dia main lah. Maksud gue entaran. Cir, aku khawatirannya berat banget ya, banget Ririn. Yang enggak kau pikirin semua potensi-potensi yang enggak terjadi itu semua kau pikirin juga. Emang kita mau diusir. Kan kerja sebentar. Kan cuman main sebentar, kan cuman taruh ke situ, ntar kamu balik lagi. Ini Wen. Kasihan nih anaknya mau cari temennya, bapak nggak mau nganterin. Ikut Tuhan jangan pengen kaya materi ya, Ci. Ya gini loh, materi itu kan duniawi. Sedangkan kita ikut Tuhan tuh harus secara rohani. Kalau Tuhan berkati kita dengan kekayaan materi, puji Tuhan, ya nggak? Kan beda-beda berkat Tuhan ya.
Ada orang yang ikut Tuhan, Tuhan kasih kaya. Ada yang ikut Tuhan, Tuhan kasih kecukupan aja. Ada yang kelihatannya kurang, tapi Tuhan selalu cukupi gitu. Tapi kamu nggak bisa berpikir kalau ikut Tuhan pasti kaya. Itu nggak bisa, ya. Nggak bisa. Tuhan tidak bisa digambarkan dengan kekayaan materi. Tuhan Yesus dan para muridnya jadi dunia dulu dalam keadaan pas-pasan kok. Pas mau makan ada. Pas mau kemana-mana ada yang nolongin. Bukan berlebih-lebihan kok. Jadi kok kita bisa menjamin orang ikut Tuhan pasti kaya materi. Orang pesugihan bisa kaya materi. Ya. Kalau ikut Tuhan tuh kaya berkat. Kalau kaya berkat tuh dicukupi segala sesuatunya. Kalau kacang gratis cepet banget ya saya habisnya. Hari ini aku makan banyak. Ya kenapa sampai sekarang saya kok belum ikhlas dengan kepergian Cici saya? Ada rasa penyesalan dan kekecewaan yang dalam ke diri sendiri. Kayak kamu tuh gak terima dengan kepergiannya dia gitu loh. Rasanya kok cepet banget. Aku kan sama kamu belum begini, belum begitu gitu. Itu yang bikin susah sih. Hai Asta, ini temen kuliahku dulu loh. Sampai dikeker nih, biar habisnya benar-benar habis, jangan ada yang tersisa. Harus siap dibentuk dan dimurnikan dulu, betul. Kita kan sejak lahir udah bawa dosa, pas hidup berdosa aja, benar. Ya ikut Tuhan itu, kaya materi itu bonusnya ya. Enggak sih, Tuhan nggak pernah menjanjikan kekayaan materi alias kamu pasti kaya, tapi kekayaan yang Tuhan maksud itu adalah kekayaan rohani ya. Makanya status saya kemarin tuh kan tentang kekayaan itu. Orang kaya itu adalah orang yang punya kedamaian dan ketenangan di hatinya, merasa cukup dengan dirinya tanpa butuh validasi. Kamu nggak perlu nunjukin dirimu siapa ke orang-orang ya, karena kamu udah merasa damai dan tenang gitu. Bisa menjadi dirinya sendiri, kamu menikmati, kamu enjoy dengan apa yang kamu suka, yang kamu lakukan, gitu ya. Melakukan apa yang dia sukai dengan bebas tanpa takut judgement dari orang lain. Sekarang Anda mau posting foto aja takut dijudge sama orang lain. Takut ain lah, takut inilah, takut itulah. Anda nggak bebas, Anda nggak merdeka, Anda belum kaya. Ya. Yang punya waktu untuk menjadi dirinya dan menikmati hidupnya. Punya duit nggak punya waktu, apa yang kamu nikmati? Kayak saya dulu, duit banyak, waktu nggak ada. Karena saya nggak mau buat waktu itu juga sih. Lagi pergi pun gelisah, sibuk urus kerjaan, aduh, nggak enak. Yang paling utama, orang kaya itu adalah orang yang beriman kepada Tuhan dan tunduk kepada Tuhan dalam hidupnya. Kalau kamu nggak punya iman, kamu nggak kaya. Karena iman tuh hartamu yang paling berharga. Iman sama Tuhan lo ya. Kalau Mas Iman ya mungkin itu punya istrinya aja. Karena suami saya juga namanya bukan Mas Iman. Karena iman tuh yang akan meneguhkan kita, menguatkan kita. Iman itu yang paling penting. Saya nggak pernah lupa dengan kesaksian teman saya, yang dia hanya mengandalkan iman aja. Sampai saya bilang, Olive luar biasa, mungkin kalau saya di posisi kamu, saya juga nggak bisa seperti kamu gitu, saya bilang. Nggak pegang duit sama sekali, harus ada tagihan, nggak minjem duit kemana-mana, dia hanya doa, dia masih pergi beraktivitas, dia bilang, Tuhan malam ini saya percaya Tuhan pasti kasih duitnya, buat saya bayar orang. Dan benar, menjelang jam bayar tuh ada orang transfer DP ke dia. Dia bilang, ya udah, Tuhan tolong aku. Wih, luar biasa kali nih imannya, saya bilang. Kamu luar biasa loh imannya, saya bilang gitu. Ya karena aku gak bisa mengandalkan siapapun, kata dia. Aku minta tolong adikku, gak mungkin adikku juga udah nikah, baru ngerintis. Mama papaku udah gak ada. Mertuaku harus aku tanggung, katanya. Suamiku ya bersama aku. Sama-sama bingung maksudnya. Siapa lagi yang mau diandalinnya? Tuhan. Ya benar juga ya, saya pikir-pikir. Lah, kalau kita nih kalau saya masih bisa telepon mami saya, Mam, tolong dong pinjam dulu transfer, bisa nggak, Mam? Mau suami saya masih bisa telepon mamahnya, Mami tolong dong Mami, kita ada kebutuhan, boleh transfer dulu nggak? Atau saya bisa telepon kakak saya, bisa tolong saya nggak? Transfer dulu, ada saudara, ada keluarga. Dia nggak punya siapa-siapa, dia mau telepon siapa? Dia telepon Tuhan jadinya. Iman yang luar biasa, tapi Tuhan menyelamatkan nggak? Tuhan menyelamatkan. Dan saya lihat beberapa orang yang seperti itu. Makanya kenapa saya kemarin katakan, kalau ada pemuka agama yang dia tuh mengembalakan umat, lalu dia sibuk pinjam uang ke umatnya, seharusnya Anda tuh malu. Berarti Anda tidak punya iman dan keberserahan kepada Tuhan. Ya kali, lu mengembalakan umat, lu bilang tuh percaya penuh sama Tuhan, tapi lu minjem duit ke umat lu, bener nggak?
Konsepnya aja udah nggak ketemu gitu loh. Minimal minjem duit tuh ke keluarga sendiri lah. Ya, itu pun saya sama suami juga enggak dah. Sebisa mungkin jangan ngutang tuh, hidup secukupnya aja. Orang yang saya lihat sering berutang tuh terlilit dia stres. Ya. Kirana Herlina Wijaya, saya gimana ke depannya? Saya nggak bisa meramal, say. Kayak Vanio ini nanya gimana kerjaanku nanti, dan nggak ada yang bisa diramal. Anak ibu sekarang udah 26 kok belum punya pacar ya, Dia agak pemalu, Bu. Anaknya agak pemalu, nggak terlalu percaya diri, jadi mau ngedeketin orang pun dia tuh ragu. Pendiam lagi anak ini. Suruh dia latihan bicara dulu, Bu. Tapi jangan salah ya, suami saya juga dulu pendiam kok, Bu. Kalau udah jodohnya ketemu aja kok. Ya. Biarpun waktu saya pacaran sama suami saya, chattingnya 3 hari sekali. Nanyanya lagi apa, mau udah makan. Saya pikir emang saya makannya 3 hari sekali ya gitu ya. Kalau saya waktu zaman pacaran nunggu ditanyain udah makan apa belum, baru makan keburu mati kayaknya saya. Karena suami saya nanyanya 3 hari sekali. Terus itu frozen ya kok? Dibekuin. Oh ya berarti tinggal panesin dong. Terus nelponnya seminggu sekali, Bu, saking pendiamnya. Alasannya takut salah ngomong. Ya tapi nikah aja, Bu. Ya, nggak apa-apa, Bu. Nanti anaknya pasti ada jodohnya juga kalau udah waktunya. Titip uang dong, Gel. Biar nggak tumpah di sini. Thank you. Aku banget tuh, tidak punya siapa-siapa, mana menghadapi ujian sakit, aku tumor dan anakku epilepsi. Juliani Ginting, kepahitanmu kamu lepasin. Kamu tuh bahkan ada, gimana ya rasanya tuh kayak pedih, ada dendam juga sama 2 orang dalam hidupmu. 2 orang ini laki-laki. Saya nggak tahu itu siapa, kamu pasti lebih tahu lah ya. Kamu sakit hati, kamu kecewa, kamu dendam sama mereka. Itu kamu lepasin, karena itu bikin penyakit dalam dirimu. Mataku perih banget kayak ngantuk. Kenapa aku pakai Instory? Insto. Ya anak ibu pemalu. Tuh dah, Bu, ibu harus mensupport dia, Bu. Biar dia mau melangkah maju mencari jodoh. Kalau bos pemalu gimana, Men? Kalau orang kenalan tuh kan dari ngobrol-ngobrol, Bu. Ya? Pinjam dulu ya. Apa? Apanya? Meja mau dibawa pulang, tak boleh? Soalnya bawa pulang. Harga cocok dulu. Kenapa kok banyak yang minta tolong diliatin sama Kak Parkir Shirley? Karena saya punya mata kali, jadi mereka pengen diliatin. Hah? Ntar kita nginep tahu. Iya, aku tanya parkir mana biar nggak Kalau kita masalah parkir di gitu. situ boleh nggak sih kalau kita nginep? Sebelah kanan ini. Ya boleh lah, ini kan masih lahannya kita. Iya, tapi takutnya nanti ada keluar masuk bus tuh nggak lah ya. Enggak, dia nggak ada urusan di situ. Urusannya dia di depannya. Lebih repot lagi kok di depan. Aku taruh situ, dia posisi pindah ini. Wah, gila. Terima kasih Cie sarannya. Aku merasa sudah melepaskan tapi mungkin batin masih terikat. Masih kamu belum melepaskan. Kalau Tuhan masih kasih tahu jawabannya itu, berarti itu yang harus kamu lepaskan, Juliani. Saya tuh nggak ngadi-ngadi. Makanannya udah nyampe nih. Cie, suami pinjam uang buat bayar adiknya, buat bayar pinjol adiknya yang kata adiknya itu bantuin temennya. Aduh, nggak ngerti lagi dah aku ya. Kenapa kalian menggali lubang tidak dan dengan menggali lubang untuk menutup lubang yang lain? Cie, aku nggak pernah sepaham dengan suamiku. Itu berarti kalian masih sama-sama manusia yang normal. Tapi yang tidak normal, yang kurang normal, yang tidak normalnya atau kurang normalnya adalah tidak ada yang mau sama-sama merendahkan egonya untuk ketemu di titik tengah. Ya, kemarin aku baru bahas soal pernikahan. Pernikahan itu yang nggak bisa memang selalu ikutin maunya satu orang, nggak bisa juga selalu ikutin maunya kita. Dua-duanya merendahkan hati, merendahkan ego biar ketemu di tengah. Anda kan 2 jadi 1. Gel, grab gel. Kenapa ya kakak saya sering berdoa minta sama Tuhan jodoh tapi belum juga dapat jodoh di umur udah 29. Ada hal-hal yang harus kamu perbaiki, bukan cuma sekedar berdoa. Mungkin kamu harus lebih belajar juga buka dirimu dalam hal yang dalam jalan yang positif ya. Terus pikiranmu tuh loh jangan terlalu banyak negatif. Apa tuh, Gel? Hah?
makanannya kayaknya nggak nyambung tuh. Saya bawa sate babi, kakak saya tadi bawa ayam bumbu pedes, terus tiba-tiba sayurnya buncis. Kakak saya di sebelah jangan-jangan masaknya capcay lagi. Ini Chinese food peranakan gak ya sama masakan Bali? C, sekarang saya kelilit utang gara-gara adik saya pakai nama saya dipinjol. Kapan selesainya, C? Saya jadi stres. Aduh, kacau. Selesainya kalau dibayar semua, Bu. Adiknya kok gila-gila sih? C, anak saya 4 semua, saya nggak sama saya dengan tulus. Mbak Kirana, yang namanya anak tuh sebetulnya selalu menyayangi orang tuanya dengan tulus. Tapi kenapa seiring dia dewasa, ada yang jadinya ke orang tua tuh justru nggak respect, nggak sayang gitu ya. Itu karena orang tua menaruh begitu banyaknya luka batin dalam hidup anak. Orang tua tidak mendidik anak di jalan Tuhan. Semakin lama dia terkontaminasi, ya kesetanan anak kita jadinya kan. Lagi pula gini loh, tugas kita sebagai orang tua tuh ya, saya juga punya anak 2, Bu. Kita akan seneng kalau anak kita sayang sama kita, betul. Tapi kita nggak bisa memaksa anak kita untuk sayang sama kita, untuk mau ngurusin kita, kalau kita nggak memberi juga ke dia kasih yang cukup. Anak itu bisa sayang sama kita itu kalau kita memberi dia kasih yang cukup, kita jadi orang tua yang benar, didik dia dalam jalan Tuhan dan merawat dia. Saya sering kasih contoh mama saya tuh nggak sempurna. Ya, ngomel tuh jago. Namanya juga emak-emak ya nggak. Tapi saya dan kakak saya tuh sangat hormat dan mengasihi mama saya. Karena apa? Kami melihat bagaimana orang tua kami mengasihi kami. Kami ngelihat apa yang mereka lakukan dalam hidup kami. Kami ngelihat bagaimana mereka menuntun kami. Saya sejak kecil saya bersyukur dilahirkan di keluarga yang mengenal Tuhan. Jadi dari kecil, walaupun waktu kecil di gerejanya masih duduk di bawah di tempat orang berlutut, kalau di gereja Katolik itu kan ada bantalannya. Kita masih diajaknya duduk di situ, kita makan snack gitu. Tapi saya udah dikenalkan yang namanya Tuhan. Saya sudah dikenalkan untuk berdoa. Mami saya adalah orang yang ketika saya punya masalah, dia hanya bilang, kamu perlu doa. Itu pesennya mami saya. Jadi saya udah dikenalkan dengan doa. Walaupun dulu diomel-omel biar mau ke gereja gitu ya. Diajak ke sekolah minggu. Itu sudah dilakukan oleh mami dan papi saya gitu. Papi saya adalah orang yang kalau baca firman dia teriak keras-keras sampai anaknya kupingnya kayak pengeng gitu. Ini baca firman ngapain sih, ribut banget sih papi gitu ya. Tapi ya semua itu tujuannya untuk kebaikan. Dan saya dan kakak saya seperti anak muda pada umumnya, kami pernah ada di fase kami bandel, kami pernah ada di fase kami tuh ya ke gerejanya anggot-anggotan gitu ya. Tapi bagaimanapun juga kita tuh takut untuk menyakiti hati orang tua kita. Senakal-nakalnya kita buat batasan-batasan gitu. Ya. Dan kemarin saya baru bilang sama Cemeli, saya tuh salut sama orang tua saya. Mungkin saya pun nggak bisa jadi seperti orang tua saya. Ya. Dulu ketika handphone baru bermunculan, orang tua kami tuh mereka pakai handphone jadul nggak apa-apa. Tapi anak-anaknya ini handphonenya baru-baru. Sengalah itu. Mobil baru kasih buat anak. Orang tua pakai yang ada aja, nggak apa-apa. Bagaimana kita sebagai anak nih? Saya nggak suruh Anda jadi seperti mami saya juga ngerasa nggak bisa. Apalagi kalau anak saya masih kecil, masa maminya pakai iPhone, anaknya iPhone 17 Pro Max. Ya enggak dong, anaknya masih kecil juga gitu kan. Dibeliin Samsung juga udah syukur sesuai levelnya dia gitu. Tapi ketika kami tuh melihat pengorbanan orang tua kami, kasih sayang yang dia berikan, gak mungkin kami tuh gak sayang. Gak mungkin kami tuh gak hormat. Apalagi ngelihat papi saya yang kerja, gak neko-neko, semua buat istri anak. Apa kita gak bisa hormat sama orang tua yang kayak gitu? Pasti kita hormat. Makanya saya bilang, kalian tuh mau jadi orang tua seperti apa? Tentukan. Jadilah orang tua yang bisa dihormati sama anak-anak kalian. Jam 6 paling Cece udah barusan foto makanan. Ya udah ready. Iya. Apa aku mandi dulu? Mandi dah, rapi-rapi nak ya. Kan dia mau buat video tuh ntar tuh. Ini aku udah paling rapi segini. Oh, jelas sekali kerapianmu. Minus nilai kerapian Anda tau. Ini udah paling rapi nih. Lu kamu kira aku mandi? Aku pakai apa? Pakai ini lagi. Oh, jorok sekali kamu. Jadi jadilah orang tua yang bisa dihormati. Kalau Anda jadi orang tua, Anda tukang selingkuh, Anda tukang judi, Anda tukang mabok. Colokannya sama ya? Sama. Ini Android banget. Kan iPhone sekarang udah disamain colokannya. Yang lama baru, ini kan baru handphonenya. Ya, nggak tahu ya handphonenya baru ya. Udah Android banget. Jadi mau orang tua yang seperti apa Anda? Apakah sampai tua Anda mau disayang sama anak Anda? Jadi yang bisa disayang dong. Jangan nanti tuanya Anda gila. Dalam waktu kecil Anda gila, anaknya nggak diurusin, dididik ke Tuhan nggak, anak gila-gila, terus anak gila-gila, orang tua gila-gila, terus
Kamu minta anakmu sayang sama kamu, ho, kayak Santa Claus aja nih. Ya. Kalau Anda mau disayang mana Anda, posisikan diri Anda sebagai orang yang bisa dihormati. Ya. Jangan jadi orang tua yang rese, jadi orang tua yang julid, jadi orang tua yang nggak bisa mengasihi anak, egois, apa segala macem. Pastikan anakmu bahagia bersama kamu. Jadi kamu gak akan pernah ditinggalkan secara hati. Ya kalau kondisi kehidupan anak udah nikah pisah rumah tuh ya memang ditinggalin pisah rumah, tapi hati anak tuh melekat juga sama kamu. Dia masih ingat orang tuanya, dia masih mengasihi kamu. Bukannya itu yang penting. Bagaimana mau pastikan anak kita sayang sama kita? Kamu durhaka gak sayang mami? Duluan orang tuanya durhaka, baru anak tuh durhaka. Gak ada anak yang tiba-tiba ciluba udah durhaka dia. Tahu gak kamu? Saya punya kenalan seorang janda beranak 7. Hidupnya susah. Sering menerima bantuan dari tim gereja, dari teman-teman mami saya. Anaknya 7-7-nya tidak ada. Waktu itu sempat dikasih saran gini kan dia kesusahan sekali, nggak punya duit. Terus sama mami saya, sama timnya dibilang gini, lebih baik anakmu yang masih kecil nih ada 2-3 orang titipin di panti asuhan aja. Jadi kamu tuh tinggal nanggung yang 4 ini. Titipin di panti asuhan kan kamu masih bisa nengok-nengok. 7 anaknya nggak ada yang mau dipisahkan dari saudaranya, nggak ada yang mau dipisahkan dari ibunya. Sampai ibunya bilang apa? Lebih baik kita cuman makan nasi sama garam. Tapi kita tetap bersama. Anak-anak itu lihat semua pengorbanan ibunya. Sekarang anaknya 2 udah jadi guru, 3 udah jadi guru ya. 1 TNI gitu. Tinggal dia ngurusin adik-adiknya, ya kakak-kakaknya yang ngurusin adiknya. Semua sangat menghormati ibunya. Ibunya udah gak dikasih kerja. Ibunya disuruh istirahat aja, ibunya disuruh santai. Karena dia sudah lihat ibunya punya pengorbanan sedemikian rupa. Gak ada anaknya yang gak sayang ibunya, gak ada yang lupain saudaranya. Beruntungnya dapat pasangan juga yang baik. Jadi bagaimana kita jadi orang tua bukan karena hartamu kamu dihormati. Ada orang Cina sering bilang apa? Orang tua kalau ada duit tuh patung emas, kalau nggak ada duit tuh patung batu. Karena apa? Kamu memberi anakmu makan itu hanya memberi anakmu makanan tuh bukan makanan rohani, bukan kasih, tapi yang kamu beri hanya uang. Maka yang dilihat dari kamu adalah uangmu. Ketika nanti kamu nggak punya uang, apa yang anakmu lagi dapat dari kamu? Nggak ada. Tapi ketika kamu beri dia makan dengan benar, dia akan terus ikut kamu. Makanan anak itu kan bukan cuma uang ya. Uang perlu lah untuk kamu beliin dia McD, KFC, pizza, untuk beli sate itu perlu. Anak saya sekali makan sate aja 10 tusuk sendiri dia. Perlu itu. Tapi uang tuh bukan yang segalanya buat anak. Jadi kalau Anda berpikir bahwa yang penting saya kerja, anak saya penuh kebutuhannya dipenuhi dengan uang, di saat itulah hati anakmu tuh ada kekosongan yang besar, itu yang bahaya. Beri mereka kasih yang benar, beri didikan yang benar. Tuntun di dalam jalan Tuhan tuh yang nomor 1. Apa kakak bisa liatin istriku jalan 45 sudah pernah bayi tabung tapi gugur. Apa dokter IVF kami sekarang memang dari Tuhan? Dokternya cukup bagus, sudah punya beberapa pengalaman. Banyak yang berhasil juga di dia. Tapi kalau dibilang dari Tuhan, ya ada perkenanan Tuhan sehingga kalian bertemu gitu ya. Kalian kan harapannya besar. Aduh, saya rasain kesedihan istrinya, males banget deh kalau kayak gini. Tapi istri Anda tuh dalam keputusasaan yang besar juga. Dia kecewa pada dirinya dia sendiri. Dia ngerasa kayak semua ini gara-gara dia yang gak sempurna, dia yang gagal. Yang mana istrimu ini juga punya kepahitan yang besar. Bukan ke dirinya kalau kepahitannya. Dalam kehidupannya dia dari kecil sampai dewasa ya. Ada orang-orang yang belum dia maafin. Ada orang-orang yang bikin dia tuh terluka banget. Dan emosi yang dia tidak rilis itulah yang membuat hormonnya dia tuh berantakan. Metabolisme tubuhnya juga nggak bagus gitu. Kalau dari sisi rohaninya, supaya dipermudah jalan kalian dapat anak, karena seharusnya memang kalian tuh punya anak, ya. Ajak istrimu berdoa, ajak istrimu mengampuni orang itu, yang bikin dia kepahitan tuh, segala kejadian-kejadian tuh ajak dia, karena seharusnya kalian punya anak. Tapi
dengan kondisi emosi yang masih gonjang-ganjing gitu kan, ada hal-hal yang Tuhan pandang kenapa belum waktunya gitu loh ya. Buat kalian-kalian yang sedang memperjuangkan garis 2 ya. Saya tuh punya saudara juga, kakak saya itu yang memperjuangkan garis 2 dulu 5 tahun sih. Dia sudah bayi tabung gagal, inseminasi gagal, dan lain sebagainya sudah dia coba. Perkataan orang-orang bikin dia tekanan batin, tekanan mental. Kakak saya tuh kepahitannya juga parah. Dari kecil ya kepahitannya, sampai sekarang pun masih ada. Lalu di satu titik ketika dia habis bayi tabung, dia gagal, suaminya tidur sebelahnya dia, kakak saya tuh nangis sendiri, dia peluk bantal. Tapi dia nggak mau nangis, dia tuh bersuara, dia bekep mukanya. Dan dia bilang sama Tuhan, Tuhan, kalau Tuhan izinkan aku jadi ibu, kasih aku jadi ibu Tuhan. Tapi kalau memang aku tuh nggak boleh jadi ibu, kalau Tuhan nggak izinkan aku jadi ibu, aku ikhlas suamiku nikah lagi, aku ikhlas suamiku tuh punya anak dari orang lain, karena ya mungkin dianya yang nggak pantas gitu. Di posisi itu kakak saya udah putus asa, dia udah nggak bisa berbuat apa-apa karena bayi tabung gagal, inseminasi sudah bolak-balik ke Penang gagal. Memang kondisinya kurang bagusnya di kakak saya, suaminya fine-fine aja. Dia doa kayak gitu sampai dia ketiduran, dia bilang dia hanya satu permintaannya, dia pingin jadi ibu, tapi kalau Tuhan tidak izinkan, ya sudah, dia ikhlas, suaminya nikah lagi dia ikhlas. Kemudian seminggu kemudian dia pergi ke Singapura, ikut naik cruise gitu, pulang dari Singapura dia hamil, dengan cara normal. Terkadang Tuhan itu mau kita berserah penuh, bukan terkadang, selalu Tuhan mau kita berserah penuh, melihat keikhlasan hati kita. Jangan sampai kamu benci dirimu karena kamu rasa kamu yang gak bisa punya anak apa. Karena perasaan istrinya tadi tuh kacau banget. Saya aja menetralisir diri dulu kayak, aduh sedih banget gitu. Nyesek. Umur berapa waktu itu kakaknya? Umur berapa ya? Sekarang dia 44. Anaknya 10 tahun. Mungkin 34-35 ya. Kakak saya sekarang umur 44. Anaknya masih kecil. Anaknya sama anak saya selisih cuma 1-2 tahun gitu. Jadi anak kami tuh sepantaran semua. Anak kakak saya tuh mungkin umur 9, anak kakak saya tuh umur 10 tahun, anak saya 9 tahun. Sama anak kakak saya tuh 9 tahun juga. Terus yang lebih kecilan lagi sepantaran juga, 7, 6 gitu. Semua pokoknya sepantaran. Ya. Istri saya itu selalu dihina dan dikatain mandul, biadab. Siapa sih mulutnya rusak gitu? Coba mulutnya dicuci dikit tuh, suruh kumur-kumur deh. Suruh kumur-kumur pakai air doa, sampai tahu mulutnya bersihan. Siapa sih yang mulutnya setajam silet gitu? Bisa-bisanya ngomongin orang mandul biadab. Itu, aduh ya ampun, mulutnya tuh gimana tuh? Coba mulutnya disuruh cuci pakai air doa deh. Siapa tuh mesti bisa bersihan perkataan yang keluar. Saya yang dengernya aja jadi gedek. Saya hamil umur 39. Ya itulah, Tuhan kan berikan sesuai waktunya aja, ya. Bahkan ada orang yang lagi nggak kepingin punya anak, belum siap punya anak, dikasih kan sama Tuhan. Itu saya waktu awal nikah sama suami, baru nikah saya bilang sama suami saya, aku nggak mau punya anak dulu deh, kita 1 tahun kosong dulu ya. Malah langsung hamil. Anak pertama saya tuh bukan yang kita preparing gitu, langsung hamil. Punya anak ataupun tidak punya, Tuhan tetap baik, betul. Gini ya, kasih tahu kalian semua ya. Memang kita tuh mengidamkannya. Idealnya nikah punya anak. Ada orang mau punya anaknya 1, ada yang mau 2, ada yang mau 3, ada yang mau ke-11, terserah lu ya. Idealnya lu berapa terserah. Itu yang kita inginkan. Orang tua mintanya punya cucu, punya ini, punya itu ya kan. Tapi tidak semua anak hadir tuh jadi berkat. Ada anak-anak yang hadir bikin orang tuanya, kalau bahasa Balinya mecek peleng tau. Bikin orang tuanya tuh pusing, stres aja. Tingkahnya ada aja. Membawa beban dalam kehidupan. Bukan membawa berkat. Anak yang kurang ajar sama orang tua. Pernah lihat anak-anak yang kayak gitu? Jangan bilang gak pernah lihat. Sekarang 2025, entar lagi 2026 ini semakin banyak anak-anak yang menggila seperti itu. Memang kesalahan orang tua gak didik dia dalam Tuhan. Tapi ada juga yang memang seharusnya kamu gak punya anak. Tapi pertama, kamu minta ke hal yang salah. Minta punya anak. Yang kedua, kamu memaksa Tuhan. Ada seorang ibu, saya gak tahu rekaman konselingnya masih ada gak. Kalau ada pasti di YouTube udah dimasukin ya. Ini nggak pernah saya lupain ceritanya karena buat saya ini gila banget. Dia
mati-matian doa minta anak itu. Dia ngotot sama Tuhan, dia janjikan macam-macam sama Tuhan, dia bernazar sama Tuhan. Anak ini akan jadi pelayan Tuhan, anak ini akan begini, anak ini akan begitu. Dia akan begini, dia akan begitu. Banyak kali nazarnya, bukan cuma satu loh. Ada 8 nazar yang dia berikan ke Tuhan, bahkan dia lupa. Ya. Anak itu lahir dari kecil, saya bilang, ibu sadar gak anak ini dari kecil sampai dewasa lebih sering bikin masalah? Iya sih, dan ibu selalu tackle masalahnya. Di sekolah bikin masalah, ibunya tackle. Karena anak satu-satunya kesayangan. Terakhir masalah yang paling besar dan ciluba apa atau enggak, ibunya diusir sama dia. Jadi ibunya tuh udah jual rumahnya ibunya, anak ini beli rumah pakai namanya dia, terus kan anak itu cerai. Habis cerai dia bawa masuk laki, tinggal, ibunya diusir sama dia. Ibunya tinggal ibunya kayak tinggal di dinas sosial gitu, memegang uang bulanan 500.000 aja dari uang pensiunnya dia. Dan mau balik ke kampungnya untuk tinggal di rumah keluarganya. Anaknya udah gak peduli sama sekali. Padahal ibunya sampai jual rumah buat dia. Kenapa bisa seperti itu? Pertama, anak itu seharusnya gak ada. Tapi ibu itu doanya ngotot sama Tuhan. Dan ada nazar-nazar yang tidak dipenuhi. Faktor salah didikan ada. Tapi memang sudah jalannya juga seperti itu, iya. Supaya ibu ini belajar. Apa yang memang harusnya gak kita terima, kita paksa Tuhan, pasti ada konsekuensinya. Makanya tadi saya bilang apa? Kalau berdoa, minta yang terbaik dari Tuhan. Kalau kita gak punya anak, memang itu yang terbaik dari Tuhan, ya sudah. Kalau punya anak 2, 3, itu yang Tuhan perkenankan, itu yang terbaik dari Tuhan, ya gak apa-apa. Tapi bukan berarti Anda gak jaga loh ya. Ada orang-orang nih yang nanyanya polos. Kalau kita gak boleh KB, maksudnya kita gak boleh kan KB, gak boleh ini, berarti kita nanti punya anak selusin dong. Pinter dikit kenapa sih? Kamu kan tetap bisa jaga. Kita nih omongan orang dewasa loh ya. Kasarannya kondom banyak kok di supermarket gitu. Kalau sampai pakai kondom pun kamu masih hamil, ya berarti perkenanan Tuhan. Tapi kalau kamu dengan nggak pakai otak, atau kamu berhubungan, nggak pakai pengaman, terus kamu hamil terus, kamu bilang perkenanan Tuhan, itu elunya juga dodol gitu loh. Pinter dikit dah, jangan kamu tuh kayak nyari-nyari alasan, anak banyak rezeki. Kalau lu bisa urus nggak apa-apa, lu bisa biayain nggak, lu bisa urus nggak, jangan sampai hanya anak keleleran. Ya? Kok ketawa? Ada orang antar paket kan kita udah nggak ada. Kalau bilang dia bilang masukin dari dalam, dimasukin di dalam ini di dalam. Kalau bilang hati-hati anjingnya jangan sampai keluar. Anjingnya lagi ketakutan. Gue coba lihat bodoh sekali anjing saya nih loh. Anjing saya ini bodoh sekali loh. Bener-bener dia loh. Ya ampun. Ya udah deh, daripada hilang. Paketku apa paketmu nih? Enggak. Si anak-anak. Hah? Kado dari oma. Oh. Anjing saya itu dia kan bertugasnya jaga rumah ya. Ada orang paket masuk ke dalam rumah, dia tidak menggonggong, dia tidak menjaga rumah, tapi dia sembunyi di ujung itu ketakutan. Tukang paketnya fotoin, kirim ke suami saya. Bodoh sekali tuh anjing lu, kasihan lo dia. Nggak berfaedah punya. Kurang Jadi bodoh. Makanan itu paling mewah tahu, ayam apa segala kita kukus-kukusin. Apa nggak mewah dia tuh? Kemarin kepahitan dia Owi, tekanan batin Owi kayaknya tahu. Gara-gara aku selalu bilang, Owi mandi dong, Owi bau, mami nggak mau pegang gitu. Owi jorok, Owi bau, mami nggak mau pegang. Tekanan batin anjing saya jadinya. Karena ibunya tidak mau memegang dia. Bisa liatin adik saya nggak, Cie? Kenapa adiknya amarahnya tinggi sekali ya? Adiknya amarahnya tinggi sekali. Adikmu udah konsumsi obat-obat penenang gitu ya? Dogi tergantung dari pelatihan pemilik. Kebetulan yang latih suami saya. Mungkin jadi karakternya agak mirip ya. Kenapa adikmu sampai konsumsi obat penenang kayak gitu? Ci, apa ada doa maksa diizinin Allah? Ada, tapi ya ada resikonya juga. Kan tadi saya bilang, ada resikonya juga. Makanya doanya minta yang diperkenankan Tuhan aja. Udah enak deh hidup kita pasti, asal kita punya penerimaan. Gitu. Ci, apa boleh cek istri saya banyak kepedihannya? Ada amarah, kekecewaan, banyak. Asal jangan megang jimat depan. Tuh jangan pakai jimat-jimat tuh kata kakak saya. Lagian lu ngapain sih lu pakai jimat-jimat begitu? Kayak gua dong, kodamnya Roh Kudus aja udah. Meminta penjagaan hanya dari Tuhan saja, say.
Masa dikasih tahu kayak gitu aja nggak ngerti-ngerti sih. Heran. Aku tadi melalui ke bibiku yang dulu ngajakin aku ke dukun, katanya sekarang dukunnya tuh sakit terus mau dijenguin. Nah, terus kamu mau ikut jenguin gitu? Oh enggak, kamu diem aja pang deh ya. Nah, terus terlalu cinta suami, terus sekarang dicerece, terus utang banyak sampai nama saya dipakai dan rumah mama dijual. Oh pantesan amarahnya tinggi. Kayak dalam dirinya kosong kali, kayak bukan dirinya. Sampai minum obat penenang gitu kan sudah parah ya. Kok panti rehabilitasi obat sih, Bram? Bram adiknya tuh bukan narkoba, Bram. Dia tuh pakai obat penenang yang dari psikolog, Bram. Psikiater apa psikolog namanya. Gimana caranya dibawa ke rehabilitasi? Rehabilitasi itu enggak, dia narkoba. Ini emang untuk terapinya dia, karena dia tantrum ngamuk-ngamukan gitu loh adiknya dia itu. Kayak kalau marah tuh kadang-kadang tuh kayak mau nyakitin diri, kayak gitu adiknya dia itu. Makanya sampai dikasih obat penenang. Saking udah putus asa ya, depresi gitu dia sama dirinya. Dia ngerasa kayak sudah akhir hidupnya gitu loh. Kenapa hidupku gini banget, gak bisa nerima. Jadi kayak kok udah kosong, saking dia tergoncangnya gitu, dia kosong. Ya kesurupan sering sekali, bahkan di badannya banyak hal negatif. Lempar barang, mau memetongkan diri udah sering. Makanya dikasih obat itu biar dia tenang, biar dia gak ada tenaga, biar gak ada daya gitu loh. Tapi kan gak bagus juga buat dia. Gimana sih? Mau memetongkan diri terus, betul. Nggak mungkin saya salah lihat. Jiwanya kosong, masih di badannya jiwanya tapi kosong. Kalau sudah keluar dari badannya, jiwanya tuh yang paling bahaya. Susah mengembalikan jiwa murni manusia tuh ke badannya, tuh susah. Adikmu tuh masih ada. Biasanya kalau jiwa nggak ada tuh karena disantet apa tuh diikat kan. Tapi kalau adikmu ini kan dia memang kosong karena nggak punya iman. Terus karena dia tergoncang, karena dia sedih gitu ya, jadi diganggu gitu. Ini ngomongnya heboh banget sih tangannya. Terganggu gitu. Tolong lihat aku, kata orang ada sesuatu. Ya adalah, orang kamu suka nyari-nyari kayak gitu, pernah belajar lagi. Nah, kamu kira kalau belajar-belajar kayak gitu setannya nggak langsung ikut kamu? Ikut, setannya langsung nemplok sama kamu, say. Iblisnya tuh langsung, oh nih orang sudah, kamu baru belajar apa aja dikit, tarot aja dikit, kucuk-kucuk kartu itu aja sedikit, kamu sudah diikutin. Nggak dilepas jeratnya, apalagi belajar ilmu-ilmu kebal, ilmu pengasih asih kayak gitu-gitu. Mohon anakku apa ada sesuatu, kok hidup berat sih? Hidup memang berat, Bu. Kalau mati juga lebih berat lagi, tapi Bu. Kalau anakmu pergaulannya dah, suruh dia benerin pergaulannya tuh. Gimana itu? Banyak temennya yang error, ikut lagi dia error, nanti kan kacau. Bu, mertua empedunya harus dioperasi, baru sembuh dari kanker usus, medis kah, Komplikasinya sudah banyak banget itu, bukan cuman itu aja, bukan cuman empedunya aja, banyak sekali itu. Paru-parunya udah rusak, jantungnya juga udah ini, kankernya udah nyebar tahu itu sebenarnya. Nggak ada ya keluarga suamiku yang belain aku ya. Mimpi lu Kyucing. Mimpi Anda Kyucing ya. Nggak ada lah. Ingat kau aja enggak, mereka udah ribet dengan dirinya sendiri, dengan pikirannya sendiri. Lucid dreaming itu boleh nggak diakses? Nggak boleh. Ibu cantik pinter ngomong. Ini ngomongnya bukan pinter, Pak. Orang pinter ngomong nggak ada isinya, apa gunanya? Yang saya sampaikan ini pesan Tuhan. Yang saya sampaikan ini tuntunan. Kalau Anda ikutin, hidup Anda bisa jadi lebih baik. Nggak mungkin nggak. Empedu bisa dibuang, tapi nanti penampungan racun akan hilang. Betul. Jadi kalau Anda suka makan berminyak tuh biasanya empedunya akhirnya nanti bermasalah, empedunya dibuang gitu ya. Biasanya habis makan langsung ke toilet tuh. Habis makan ke toilet. Nggak bertahan lama di perut Anda. Suamiku nafasnya kayak berat sekali, Dia tahun lalu baru dibaptis. Suamimu itu kalau secara emosional memendam kesedihan di hati, ada amarah juga. Paru-paru sama jantungnya emang agak bermasalah tapi ya. Dadanya dia tuh kayak nyesek gitu, makanya nafasnya kayak berat. Boleh tahu kenapa aku kemarin kerja baru 4 hari kok tiba-tiba di cut off itu kenapa? Ada 3 orang yang komplain soal kamu ngerasa nggak cocok. Sehingga diputuskan untuk di cut off. Ya, bukan jodohmu aja sih di situ. Selama hidup ikut Tuhan, mati enak. Kalau nggak ikut Tuhan, hidup susah, mati lebih susah. Betul. Ya. Kalau hidup sudah ikut Tuhan, hidup berdasarkan perkenanan Tuhan,
Mati itu keselamatan untuk kita. Karena kita selama masih dalam tubuh ini, ada kedagingan, ada hawa nafsu. Roh tuh nggak punya hawa nafsu, say. Roh tuh nggak pingin makan sate kambing, nggak. Roh nggak pingin makan pizza, nggak. Ya, roh tuh nggak bisa makan ya, say. Roh tuh tidak punya hawa nafsu seksual kayak gitu, nggak ada. Roh itu tidak punya keinginan pingin keluar negeri ke sana ke sini, nggak ada dia ya, roh itu ya. Jadi Anda dibebaskan dari kedagingan ini kalau Anda meninggal ketika Anda hidupnya dalam Tuhan dan mati pun dalam Tuhan. Anda berterima kasih kepada Anda mengikuti kehendak Tuhan gitu. Tapi kalau Anda udah putus asa nih, Anda udah capek nih, Tuhan aku metong aja gitu, Anda memetongkan diri tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, udah gitu pas hidup nggak di jalan Tuhan, udah pasti matimu pun lebih menderita, say. Ya. Iya, C, karena dulu kami mau nikah, ortu nggak setuju karena aku Kristen, C. Terus? Dia sama ortunya juga hubungannya ciluba kok, nggak deket. Nggak pernah ngerasain kasih sayang juga dari orang tua. Suamiku marah-marah terus, tapi saya nggak tahu ada apa dengan dia, C. Saya harus bagaimana? Dia frustasi aja sih, emang kemarahan dalam dirinya besar, jadi lihat apa-apa semuanya salah. Komen saya nggak dibaca, nggak kebaca nih banyak, Bu. Saya tuh kalau baca komen tuh yang terbaca aja, maaf Bu. Ibu boleh ketik deh. C, kalau aku suka kristal aesthetically, tapi ada orang-orang yang suka kristal karena bisa ini itu. Is okay kalau hanya kamu tuh suka dia untuk kamu pajang, tanpa kamu tuh punya keimanan ke kristal itu bahwa dia bisa begini begitu, ya it's okay. Kan ada orang-orang juga suka beli, suka taruh untuk hiasan, nggak jadi masalah. Yang kamu salah tuh kalau kamu imani. Segala sesuatu kayak gitu. Banyak lagu-lagu pemujaan kepada iblis. Kalau kamu tahu ada satu lagu yang terkenal di TikTok juga, judulnya Gabriela, Hands Off Gabriela, itu liriknya Katseye ya. Katseye apa Katsenye sih penyanyinya, saya lupa. Tapi itu lagunya terkenal kan, ya. Saya dengerin lagu itu, tapi saya tahu itu tuh lagu penyembahan. Kalau kamu perhatiin liriknya Hands Off Gabriela, coba aku cari liriknya ya. Aku jelasin sama kamu ya. Kemarin tuh aku bahas di toko sama Helena. Ini lagu iblis, lagu penyembahan. Grup itu dibikin emang untuk penyembahan gitu loh. Tapi itu tergantung iman kita juga ya. Kalau saya denger hanya musiknya aja, tapi 1-2 kali habis itu sudah nggak denger lagi. Waktu itu karena belum tahu kan. Setelah tahu ya malas udah denger ya. Hands Off Gabriela, jangan ikut campur gitu loh, mundur kamu Gabriela. Gabriela tuh maksudnya malaikat Gabriel. Malaikat Gabriel tuh kan malaikat yang membawa kabar baik. Tugasnya malaikat Gabriel tuh membawa kabar baik. Ya. Back off, mundur, disuruh mundur. Kamu bisa mendapat orang lain yang kamu mau, tapi jangan orang ini gitu. Itu lagunya. Ya, lagu-lagu iblis memang mudah top betul. Karena dunia entertainment itu ya dalam kuasa iblis, makanya ditampilin kan hal-hal yang ada yang menjurus ke pornografi, lagu-lagunya tuh biar gampang kita ingat gitu loh. Cuman tergantung imanmu. Kalau kamu mengimani, kamu menikmati, ya itu menjadi di alam bawah sadarmu masuk ya. Kalau kamu tuh kayak gimana sih, ngefans kayak gitu loh, biasa-biasa aja ya. Mengapa yang bertuhan Yesus banyak yang mualaf, ibu nggak ikutan? Enggak, saya udah nyaman di keimanan saya percaya penuh, saya menikmati jalan saya di keimanan saya dengan sangat baik. Kamu aja sendiri ya. Saya juga nggak ajak kamu jadi Kristen. Yang mau mualaf monggo, ya. Di keimanan saya ini saya sudah merasa nyaman, saya sudah mendapatkan berkat Tuhan lebih dari cukup. Saya sudah percaya penuh, kenapa harus digeser-geser lagi? Saya sudah nyaman dengan cara saya beribadah, gitu. Kalau Anda nyaman sebagai muslim, lakukan ibadah Anda dengan baik. Cek, kenapa suami aku pengen banget lihat aku susah dan gak mau kembalikan uang aku? Ada rasa benci, dendam, gak suka aja, itu aja sih. Suamimu ini toksik banget sih, dari nikah juga udah toksik. Kok bisa-bisa kamu nikah sama suami yang kayak gitu? Udah gitu mulutnya tajam banget lagi kalau ngomong, gak bertanggung jawab juga. Nggak dia memberikan nafkah dengan benar juga loh. Merasa udah paling TOPBGT aja suaminya ini, aduh, mohon maaf ya, aku lihat kelakuan suaminya aku pusing.
Sore C, saya sedang berhubungan dengan seorang cowok, tapi bagaimana dengan dia sebenarnya? Orangnya lumayan oke kok, nggak niku-niku. Walaupun kadang-kadang pelin-pelan, gampang berubah pikiran. Tapi bukan orang yang jahat, yang niku-niku gitu loh. Cuman agak kurang tahu arah hidup aja dia nih. Kayak kurang tahu aku mau apa ya, tujuan hidupku apa ya. Nanti aku planning nikah kapan ya, kerjaanku harus gimana ya. Nanti dia nggak ada. Ya udah hidup-hidup aja gitu. Obat kis saya tuh tehnya atau minyak magani khas pamannya? Semuanya Dewi, semuanya bercampur-campur menjadi satu Dewi. Kistamu kan udah mengecil jauh sekarang Wi. Udah kecil jauh loh kistamu. Coba kamu perhatiin, perutmu sering banget nggak ngerasa sakit. Udah jauh berkurang kan ngenceng perutmu tuh nggak terlalu bengkak gitu loh. Betul C, ex suami NPD. Iya suamimu tuh agak gila-gila. Keluarga mantan suamimu juga perdukunan dia. Suka ke perdukunan, suaminya juga sama tuh. Apa sih? Dia mantan suami dia paling percaya kodam-kodam gitu, makanya stres. Suami saya kenapa kok diajak ngobrol kayak malas ngedengerin, sekali jawab marah-marah, ada apa dengan dia C? Christina, ini soalnya sudah masalah yang menumpuk ya, kamu tuh sering kalau ngomong tuh nyakitin hatinya dia, sampai dia tuh udah males. Jadi dia kayak denger kamu ngomong tuh dia ada rasa geram, rasa kesel gitu. C, berarti ada kayak kemungkinan dokter yang cek kanker ibu mertuaku tuh nggak menyeluruh ya, menyebar ternyata ya. Ada yang nggak bisa dideteksi dengan mesin itu masalahnya, tapi itu udah menyebar saya. Tinggalin suami yang main dukun betul, dia udah putus kok. Hey C. Coba lihat dong. Wow, dia niat sekali ya. Punya pompa. Michael punya pompa di mobil. Apa yang mau dipompa tuh? Balon-balon. Balon. Apa? Tapi bisa nggak pakai pompa mobil kita yang elektrik? Betul enggak? Enggak dong. Kan kita lihat kalau udah gitu kita ini. Kalau udah kencang matiin. Udah. Niat banget loh ipar saya membuat untuk foto-foto nanti. Loh. Gini dong. Dilakban aja. Udah dilakukan. Lepas. Terus biasanya lah yang penting nggak kelihatan. Enggak, lakban bagian sininya loh, C. Ini ya. Iya. Aku ini pinter ngomong aja, kalau aku suruh buat aku nggak bisa sih. Alat game kita udah diturunin nggak, Pi? Kan aku mau buat game tuh udah beli gelas plastik apa gitu. Nggak punya bola pingpong nih tapi nih. Kan Gojek, kamu belum Gojek? Nggak ada di Gojek. Nanti ke Indomaret aja deh, beli kaca aja deh. Kalau nggak ada bola pingpong beli bakso apa? Nah di seberang ada sih. Mahal kali. Ya baru beli 2 biji doang. Nah, ternyata Oktav bener-bener buat loh. Tapi tuh kok kayaknya muat kamu tok tah? Enggak, udah tak ukur di bogel. Oh kalau bogel muat, Shirley muat lah ya. Rumahnya bogel. Yang paling gede ini. Aku capek loh jawabin kalian ini juga. Apa sih Mutasin nih? Sibuk kali Mutasin. Kamu tuh ribet kali sama agama-agama. Sholatmu dulu benerin. Kamu kalau sholatnya masih suka ngeblank. Ada cewek cantik lewatnya matamu cepet kali ngelirik. Pakai obat mata lu. Baru ngomong-ngomongin agama-agama lagi di sini. Pikirannya aja masih paling gampang sekali mikirin cewek. Bersihin dulu pikirannya. Ya mendingan sih mikirin cewek daripada mikirin cowok. Kan kelainan artinya kamu kan. Gimana beli trompet ya? Online. Kalian bingung. Wakaf totalitas loh. Bangga saya. Apa? Enggak mau. Keluarga ex suami mereka bingung lihat perubahan aku sekarang. Seberapa? Karena aku sembuh sekarang mereka nggak suka. Keluarga error. Udah sampai kencang. Ya sampai kembung kayak balon aja toh sayang. Lagi ya. Sampai ya kira-kira Coba lah. saya Kok huruf C itu apa, C? Oh, angka 6. Tahun 20 Coba deh. Saya coba dulu deh. Bisa gak ya? Coba nak ya. Lagu disco. Total. Ini modelnya cuma ditusuk gitu. Harusnya kan punya yang kayak jarum itu, penusuk jarumnya itu Nggak loh. usah. Ujung pompanya. Ada ininya nggak? Ada. Tinggal masukin sini aja. Oh nanti nggak keluar lagi gitu. Sibuk banget ya.
dengan akhir tahun ini? Nggak terbalik ya, C? Ya nggak tahu ya kalau menurut Anda terbalik, Christina. Tapi itu yang saya dapat, Christina. Gini loh, Christina. Kita itu ngomong itu, kadang kita yang ngomong nggak menyadari itu menyakitkan. Apalagi untuk laki-laki yang harga dirinya tinggi ya. Kita ngomong buat kita tuh mungkin biasa, buat dia harga diri dia tuh terluka. Mungkin kayak suami saya ngomong ke saya, buat dia tuh kata-kata yang biasa banget, yang dia nggak menyangka saya tuh bisa marah gitu loh. Tapi itu kata-kata yang menyinggung saya. Contohnya nih ya, dia kemarin tuh nawarin saya apa gitu. Terus saya nggak mau. Terus dia bilang gini, yakin nih nggak mau, ntar nyesel. Itu saya nggak suka loh. Itu kayaknya harga diri saya ternodai banget gitu. Ih, kepentingan banget sih gitu loh kayaknya. Yakin nggak mau, ntar kesel, maksud lo kayak gitu loh. Itu nggak penting banget kan, tapi saya kayak ngerasa kayak iya apaan sih gitu. Kita nggak pernah tahu kata-kata kita yang mana itu yang menyukai orang lain, termasuk ke suami kita. Makanya itulah pentingnya sayangku ya, setiap hari itu berkomunikasi dengan baik dengan pasangan. Kalau ada yang kita nggak suka kita sampaikan. Kalau ada yang kamu suka ya kamu sampaikan juga. Bermaksud menyinggung, bercanda. Nah tuh dia muncul kan, bukan bermaksud menyinggung, menyanda. Saya tersinggung loh itu. Is, Anda kayak Kim Son Ho aja. Kalau Anda Kim Son Ho, kalau Anda Kim Son Ho ya, saya menyesal. nih, Tapi kalau Anda bukan Kim Son Ho, makanya punya ego yang tinggi itu ada bagusnya, ada jeleknya. Iya, Punya ego makanya. yang rendah itu ada bagusnya, ada jeleknya. enggak. Pokoknya saya sudah tersinggung kalau tentang itu. Saya udah Enggak. tersinggung. Udah. Punya Nanti ego kita tinggi ini lagi dan- live nih. Nanti kita bicara. Nanti kita Itu bicara ada urusan bagusnya, ada lain. jeleknya. Bukan bermaksud menyinggung, kok cuma bercanda. Nah, itu kata suami saya, dia kan bercanda. Tapi diterimanya di hati saya tuh beda, Bu, gitu loh, ya. Ya, kata dia terlalu gampang tersinggung, tapi enggak, semua itu pasti ada latar belakangnya. Nggak bisa saya ceritain di sini, saya. Makanya saya bilang nanti saya berdebat sama kamu. Jadi seperti itulah saya, ya. Komunikasi itu emang susah. Kayak saya aja nih kesel sama pasangan gitu. Kalau keselnya belum memuncak, justru saya mau ngomong. Tapi kalau saya keselnya udah memuncak, saya diem. Saya bisa diem 2 hari gitu. Kebetulan saya juga emang tipe orang yang malas bicara kan. Sebenarnya saya tuh malas ngomong sama anak aja tuh. Kalau nggak penting, kalau nggak untuk nasihati dia tuh saya juga kayak kalau bisa saya nggak usah ngomel, nggak usah negur gitu, saya nggak gitu. Biasanya saya bilang tuh kasih tahu anakmu tuh gitu, biar bapaknya yang ngomong. Saya males ngomong gitu loh. Mungkin karena udah kebanyakan ngomong gini ya. Tapi kalau untuk nasihat anak sih tetap ya harus dikasih tahu ya. Kadang-kadang ngobrol bercanda-canda sama anak gitu tetap. Biar dia nggak ngerasa ibuku kok cuman muncul buat marahin aku ya gitu. Tapi ya tetap harus kita komunikasikan, tunggu tenang gitu. Aduh capek ngomong loh. Jadi pengen ngopi, tapi udah nggak boleh ngopi. Nggak mau minta nggak kopimu, aku udah nggak boleh ngopi. Kalau panas. Sering banget tidak ada tadi. Udah nggak boleh ngopi saya loh. Ke Indomaret yuk Gil. Buat game nanti malam beli snack buat anak-anak. Biar mereka seru dong, main ada snacknya. Masa cuma main game doang, menangnya dapat apa? Dapat snack dong. Ya udah kantor kamu yang beli. Nggak, Ki dong yang traktir. Apa nggak pernah bawa duit cash? Udah lah. Kan bisa kiris. Aku juga nggak ada cash. Tuh kan? Cara ngilangin stres gimana ya? Jadi sakit Belanja. kepala dan lain-lain itu kata kakak saya belanja. Orang tuh ngilangin stresnya kan beda-beda. Kalau saya ngilangin stresnya saya bisa melukis, saya bisa jalan-jalan gitu. Tapi yang pasti kalau ngilangin stres sih saya doa ya. Dan yang paling benar tuh pikiran kita setting tuh, kita atur. Pikiran ini kan kita yang ngatur gitu loh. Pikiran sama perasaan kita tuh kita yang ngatur. Apa yang kita mau rilis, kita rilis. Saya paling males mikir yang berat-berat, yang menyusahkan, yang negatif-negatif males saya. Kalau ada pikiran yang negatif datang tuh biasanya saya cepet-cepet mengusir gitu loh. Biar nggak jadi beban terus-terusan. Oh mau belanja di jalan kaki aja? Yang kaki lah. Cece suruh aku yang beli snacknya. Perlu beli nggak sih untuk game-game gitu? Ya beli aja seadanya kan ya. Beli Yupi 1 bungkus ya bagi-bagi. Pelit Kalau banget. jadi sakit tenggorokan ini. Yupi aja loh.
Aduh, capek saya bicara loh. Kita sudahi aja live ini ya. Nanti kita sambung lagi. Habis kayak tenaga saya bicara nih sudah. Cek, kenapa aku gak pernah punya teman baik? Deket-deket padahal aku gak apa-apa. Baik. Ya daripada deket sama orang-orang yang cuma mau manfaatin kamu. Tapi ada loh orang-orang yang kayak gitu. Dianya baik, tulus banget nah kayak kakak saya. Bukan yang ini ya. Ada kakak saya yang satunya. Dia baik, tulus banget. Tapi ketemu sama orang-orang yang brekele. Setiap deket sama orang, brekele orangnya. Udah mendingan gak usah ada punya temen deket. Semua orang posting recap 2025-nya. Aku males banget dah buat recap 2025. Pokoknya 2025 hidupku indah, hidupku baik. Bye. C, cowok saya sudah mau ngajak nikah padahal baru aja dekat. Apa bagaimana C? Jangan. Anda nggak siap. Dia juga sebenarnya nggak siap. Nikah aja. Hah? Basa-basi katanya kakak saya tuh cowoknya ngajak nikah tuh basa-basi kata dia tahu. Cowok tuh memutuskan menikah kan sebenarnya susah ya. Kecuali tidak berpikir ya. Cowok tuh susah tau memutuskan untuk menikah. Ini tanya nih cowok nih depan saya nih. Lagi ngitungin duit dia kayak mau traktir saya ntar. Enggak. Aduh. Dompet apa sih itu? Coba lihat dong. Kok motifnya gitu? Duduk. Oh. Tadi aku kira coach. Coach Nora ini udah kesana waktu itu nggak nemu yang Kayak Planet Ocean sih. Kayak Ini? dompet zaman SMA. ini? Maksudnya sih? Ya kan karena dia PPP gitu loh. Aku mau beliin Michael dompet deh. Tapi nanti deh kalau aku lagi berbaik hati aja. Bayar kalau udah jadi. Bisa Tebelan loh. Tebel banget sih coba lihat. kan bisa dilepas ininya. Cuman kalau aku tak pakai. Banyak kali kartunya kayak kaya aja Ki. Kartunya paling Tadi kayak minta traktir sama aku. Sekarang gaya banget loh. GCB Precious. Ya kamu ternyata emang kaya. kayak jangan depan kamera. Kalau Cici lihat bagaimana perasaan suami kepada saya, Ci. Ada rasa lelah, rasa kesel. Ya udah gitu. Tapi rumah tangga ya udah jalanin aja gitu. Mulut kakak saya tadi jangan ditiru ya. Aduh ya ampun. Kalau ada yang tadi itu siapa namanya? Sampai lupa namanya Peloa tuh. Pasti mulut kakak saya dikomentarin lagi dah. Aku ngomong. Dikit-dikit memaki dia loh. Tuh. Oh, Pintu neraka terbuka depan mulutnya dia. Dia sedikit-sedikit memaki itu. Kalau ada Peloa tadi pasti kakak saya dikomentari lagi. Ya udahlah guys ya. Nanti di tahun baru kita ketemu lagi di tahun 2026. jalan yuk. Ya bentar. Mudah-mudahan kalian melewati malam tahun baru ini dengan rasa damai dan sukacita, berkumpul bersama orang-orang yang terkasih. Jangan lupa ntar malam jam 12 itu di pergantian tahun berdoalah kepada Tuhan. Doakan bangsa dan negara kita ini ya supaya baik-baik saja. Doakan dunia untuk dijauhkan dari bencana-bencana ya. Dan doanya jam 12 Ri di malam pergantian tahunnya. Ini baru saya ngomong, Eri bertanya. Doakanlah dirimu, keluargamu, orang-orang yang kamu kasihi ya. Minta penyertaan Tuhan, bimbingan Tuhan di tahun 2026. Dan jangan lupa berkomitmen untuk berjalan di jalan Tuhan. Jangan lupa di follow akun Telegram kita ya. Lukat Suci, silakan cari linknya di profile. Di situ kamu nanti akan dapat broadcast kalau kita lagi live gitu. Dan kalau Anda mau konsultasi dan lain sebagainya, saya belum tahu kapan tanggalnya jadwalnya dibuka. Tapi Anda bisa minta jadwal ke admin, linknya juga ada di profile. Kalau kalian mau tanya soal kesehatan rohani, jasmani, bisa chat admin juga. Kalau pertanyaan singkat-singkat biasanya diteruskan ke saya atau Bu Ami, kami langsung balas kok. Ya. Mau pengobatan herbal, mau akupuntur, semua tanya admin, minta jadwal sama admin ya. Oke. God bless you, Tuhan memberkati. Bye-bye. Mana yang matiin?